Aku serahkan Hmm, ke Uti ya. Nanti kalau ada apa-apa iniin aja, Wak. Thank you semua. Selamat thank you Kak Bud. belajar. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Bye. Emang sibuk kali kita hari ini ya teman-teman ya. Tadi sore aku ada kelas, hari ini aku ada kelas lagi, Butet ada kelas, si Cindy juga ada kelas di Ngeboots gitu. Ih, parah banget, baru nggak gabung Ngeboots dari kemarin, orang seru banget. Ih, ya udah nggak apa-apa. Hari ini tuh ada promo khusus, tenang aja. Nanti kita kita Sigma Boy lu Miwing maksud lo. Makanya keren banget, nggak bisa aku digituin. Nggak bisa, udah lama nggak dipuji. Biasanya kalau sama anak-anak Ngeboots gue dihujat. Ini katanya dikasih ke mana, Kak? Nanti ada kali ya. By the way, di live class ini ada siapa namanya? Ada Yasmin juga yang standby di belakang layar ya. Kalau misalnya kayak kalian mau tanya-tanya, silakan tanya-tanya. Semoga Yasmin lagi di Gojek BTW guys, dia lagi OT pulang, kerudungnya udah ke belakang. Udah kayak shawl gitu. Tapi ya udah ya, nanti kalian tanya-tanya semoga dia bisa tetap jawab-jawabin. By the way, di perusahaan ini di PT Butet Mengajar, saya diizinkan untuk nge-vape dan merokok. Tapi saya sudah 28 tahun, yang bilang saya 18 tahun makasih, tapi saya udah tua dan saya sudah boleh merokok. Untuk papa, mama, tante, om di rumah, mami, papi, ayah, bunda, aku udah tua, aku nggak mau memberikan dampak buruk ke anak-anak kalian. Kalau misalnya anak kalian ikutan ngerokok, itu pilihan hidup dia. Aku nggak ngurus, oke? Anyway, gitu, jir dikasih peringatan. Iya, asap lu, gitu. Nggak enak cuy kalau nggak ngerokok tuh. Rokoknya SC Berry Pop ya, enggak lagi SC Change Apple Mint lagi, rokok membunuhmu. Bukan masalah membunuhnya, Wak. Mati kan mati aja, miskinnya itu loh, Wak, rokok mahal kali sekarang. Enggak, ini loh, aku lihat kan lah ya. Ah, ini, gitu. Kak kangen logat Dilan. Aduh, jangan ya dari nanti ya. Nge-puff untuk bertahan hidup, gitu. Ini biar fokus aja teman-teman. Macam anak tongkian pula Kak ini, kayak mana lagi. Oke lah, kalau gitu aku pengen ngobrol-ngobrol dulu sama kalian, cuman Uti cewek kan, masa harus kuperlihatkan sesuatu agar kau yakin. Udah aku ngefans sama kamu nomor satu. Kalau kamu ngefans kamu harus ikutan ini, kelas ini. Kalau kelasnya seru gue mau 2 jam, kalau kelasnya sepi gue skip, gue sejam gue bye. Honor tergantung jam, cuman kayak kalau nggak seru gue sih males ya. Kayak ngapain gue sejam setengah buang-buang suara gue, gitu. Sampai subuh Bang, matamu. Gitu. Ya udah jam 11 Kak, jangan ya entar punggung. Kemarin oke, gaskan 2 jam lah ya. Semoga bisa 2 jam, kalau misalnya kayak nggak bisa pula 2 jam kita, ya seserunya lah ya Bang ya. Ya udah, mau absen dulu siapa yang dari, Kalimantan? Coba, siapa yang dari Kalimantan? Woi aku bukan dia, tapi aku. Iras raise hand. Kalau gua raise me up, raise me up. Aku, oke Kak Tim. Mana yang dari Sumatera? Yang dari Sumatera? Tim Sita apa ya? Aku hadir, aku juga. Aku dari Payakumbuh, ada yang dari kotaku enggak? Dari Sumatera Barat aku teman-teman. Aku Padang aku juga. Sakampung wak kironya ngadi. Pokoknya yang orang Padang, orang Sumatera Barat kok di mana tinggal harus daftar lah. Nani mau tahu kak Dodi. Bahwa harusnya iyo di jadi uni uti betul tuh. Sekampung wak kak bisu akak pulang pas hari raya sebut wadi. Hari raya kak pulang di berkumpul wak situ gitu Oke, tadi apa lagi ya? Dari Pulau Jawa. Jakarta Pulau Jawa ya. Jakarta, Bandung tuh Pulau Jawa loh. Aku Jakarta, oh my god, Jakarta overrated. No, Jakarta is so fun for me. Ya. Oke, banyak-banyak kali. Bekasi hadir, Bekasi, nggak paham. Siapa yang tadi? Sulawesi, ada nggak? Sulawesi mana suaranya? Ini apa sih ini? Banyak bet notif dah. Oke, Dubai. Dubai dia. Bekasi Pride, mang ya? Ya, Depok mah Depok. Papua, Maluku, Sydney hadir, Indramayu digoyang. Aku tadi pernah Bekasi, Kak, Bogor, Cirebon, anjay. Jogja aku sekarang lagi tinggal di Jogja. Ajak main-main lah, anak Jogja. Aku dari IKN. Oke, Medan Horas. Under Medan rupanya. Oke. Ya udah, ayo Kak, ayo yang Jogja ngumpul. Nanti ngumpul kita sini ya. Tangsel keren. Ya udah deh, mana aja deh semuanya keren.
ya. Tadi Payakumbuh, aku dari Payakumbuh, tapi aku lagi slow living di Jogja gitu. Kirain Uti cewek, gue cewek anjir. Gue cewek. Di bisa kalau gue mau pamer lo, suara gue tuh kayak cewek kalau nyanyi, coba ya. Malu. Tuhan maafkan diri ini. Cewek kan? Yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun, apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia, gitu. Request ya, Bang. Kalau biasanya tuh kalau dulu di Zenius ya, gue kalau kalau live class ya, kan 2 jam, 1 jam setengah. Gue nambah sejam buat nyanyi doang, sumpah gue nggak bohong. Sorry ya, ya nggak apa, nggak apa, nggak apa. Gas, ya udah. Saya ya, biasa kalau nyanyi suara ceweknya keluar, tapi kalau kayak gini emang kayak abang-abang sih ya. Gue juga bingung. Malah PHO Kak, bisu lah malah PHO tuh tadi. Gitu. Oke, Padang mana Uti Payakumbuh? Ya udah, nggak tahu Mas Anang. Ya kita mulai ya, aku mau memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Udah muncul belum? Udah muncul? Bisa nggak raise hand dulu nggak Alden? Oke, sip. Kenalin teman-teman, nama aku Uti Tuzara, nama aku Putri Aulia Tuzara. Jadi, Uti itu pendekan dari Putri, meskipun bentukannya rada kayak putra, kata mak gue sih gitu. Tapi ya udah, ini harusnya 2025 kocak, ini udah lama banget. Wait, kelas aku mau jatuh. Now, as an Indonesian language tutor and content creator since 2019, my passion lies in making learning enjoyable and impactful. Ini sebenarnya CV gue sih yang gue kopas ke sini ya. Cuman emang gue pengennya apa ya, belajar bahasa Indonesia itu kan seringnya dari pengalaman gue ya, itu seringnya membosankan bagi siswa-siswa gitu. Kayak ngantuk lah, banyak baca lah, apalah. Nah, gue tuh pengen bikin bahasa Indonesia itu jadi fun buat kalian. Jadi lu enjoy belajarnya dan belajarnya bisa impactful, berkepanjangan. Nanti apa yang gue sampein, gue pengen tuh kayak lu pas lu nulis skripsi nih, pas udah masuk kampus impian tuh kayak lu inget, anjir nih Kak Uti bilang nih di yang ini tuh nggak boleh dipisah, di rumah dipisah, dimakan digabung, nah, kayak gitu loh. Jadi kayak sampai lu mati juga lu inget omongan gue, pengennya gue gitu, pengennya gitu. Cantik banget OMG. Stop, aku nggak bisa gituin, nanti bencong aku keluar. Kak, skripsinya full English gimana Kak Uti? Ada beberapa yang mirip sih, cuman kayak ada beberapa juga yang beda ya. Kalau full English gue nggak ikut, itu urusan lu sih Nopal, heeh. Kuning kayak Zenius ini, exactly, ini adalah foto pas zaman-zaman Zenius dulu kan masih ungu kuning tuh. Nah, bahasa Indo kebagian baju kuning, jadi gue pakai baju gitu tuh, baju jamet kotak-kotak, gitu. Oke, Camilla istri Jeno siapa ya? I will let you make me choose Technique Girl. Oke, ada yang masuk Undip? Dulu aku lulusan Undip tahun 2000, aku lulus tahun 2018. Gitu, baju teknik. Aku Undip FEB. Nah, kamu Undip. Yo, nanti jadi juniorku ya di Undip ya. Ini Janjan Minggu Uti juga nggak tahu. Tahu dong. Tahu lagi Minggu, masa orang seganteng itu nggak tahu. Aku bisa baca AU Undip ada Bu Nur ya. Nggak inget lagi gue. Undip lah. Ya udah, gimana rasanya masuk Undip? Jujur seneng banget sih, cuman ternyata tidak seperti yang kuharapkan aja teman-teman. Mungkin karena jurusan yang aku pilih, aku kan jurusan sastra Indonesia ya. Jadi jurusannya to be honest buat aku terlalu gampang. Jadi aku kayak nggak enjoy gitu loh, nggak ada challenge-nya, ngerti nggak sih? Gitu. Aku tuh dulu pengen jadi reporter, aku pengen jadi news anchor. Dulu, Jakarta 14 Maret 2020 telah terjadi kebakaran di Gajah Mada, kayak gitu lah. Pengennya dulu gitu. Pengen jadi news anchor, jadi reporter, wartawan gitu. Ya kan? Undip jalur apa, Kak? Dulu ada namanya UMBPT. Setelah ujian mandiri gue gagal berkali-kali, cuy. Undangan gagal. Undip semua nih ya. UTB apa SBMPTN gagal, mandiri gue gagal, UMBPT tuh setelah mandiri dulu ada, gue sekarang gue nggak tahu. Uti kapan collab sama Bang Sabda? Bosen gak sih sama Bang Sabda? Ya udah, gitu.
Jadi aku ambil sastra Indonesia karena aku pikir ada irisannya gitu antara Sasindo dengan ilmu komunikasi kan gitu. Tapi ternyata Sasindo lebih banyak ke sastranya sih emang gitu. Ada irisannya tapi gue nggak terlalu suka lagi gitu. Sehingga akhirnya gue kuliahnya biasa aja. Ya gue tetap cum laude ya karena gampang menurut gue kuliahnya nggak terlalu susah banget. Ya udah. 2521 tuh apa ya? 2521 apa ya? Apa coba meskipun terbuat buset, Ivan Lenin bantuin aku ya. Ya udah. Gimana rasanya di notis aku? Makasih Kis. Kamu Kisti murid aku ya? Cakep. Bosen nggak Kak di Sasindo? Bosen banget. Kak Uti, Teozen ada PDF-nya nggak ada, sorry. Bang Raymond apa kabar? Sehat dia? Oke. Ini kok masih bisa nyoret-nyoret ya? Jangan coret-coret ya. Waktu kapan itu ada yang gambar titot loh. Ini kayaknya ini yang bisa aku matikan. Gimana caranya ini? Nggak usah kalian coret-coret ini ku ya. Yang coret-coret gue kutandain namamu ya. Kok gini sih? I'ma let you make me choose. Bentar guys. Annotate-nya nggak dimatiin ini. Yung Gamin lo coret-coret gue kick nih. Gue satu. Kenapa jadi gue nyoret-nyoret? Aduh bentar. Give it to me, baby. You make me wanna make you fall in love. Janganlah kayak gitu, Glenn. Matikan dulu ya, Wak ya. Padahal udah ini tadi loh. All to share whiteboard, bukan whiteboardnya ini yang harus diiniin, si annotate-nya itu loh. Bentar teman-teman. Kalian ngobrol aja dulu ngobrol. Nah ini dia. Aku chat Yasmin dulu ya. Yasmin. Wak, untuk matiin apa ya? Anotasinya enggak. Spill pot rel X gue. Kamu ya, Kak? Kenapa, Min? Cara matinya udah nemu belum? Harus ke websitenya nggak sih? Kalau yang coret-coret itu yang Oh, anotasi itu loh. oke. Wait ya, aku buka laptop bentar. Oke. Kamu di rumah tapi? Enggak, saya di toilet kakak. Oke. Nanti kabarin ya kalau udah. Itu Yasmin. Siapa yang mau sih ke UI itu Yasmin tuh FHUI. Gila banget. Ya udah, kita ngobrol dulu ya sambil nunggu Yasmin ya daripada kayak ada yang gambar aneh-aneh lagi. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Gimana dah? Nah ini dia. Izinkan. Ketinggalan Kak baru join enggak nih gue baru ini gara-gara si ini nih tadi nih. Gue udah nyuruh-nyuruh gue sebutin aja namanya. Tuh kan ini hilang kan tuh dia. Udah ya, ngadain coret-coret ya. Please kerjasamanya, please. Please. Please banget nih biar kita bersama-sama belajar nih. Ini kan kelas gratis gitu kan. Yuk, please banget biar aku bisa mulai. Nah, tadi udah nyoret-nyoret kocak. Nah, oke. Semoga tidak ada lagi, please banget kerjasamanya teman-teman. Yo. Lu yang ngamin. Ya ayo lu. Oke, anyway. Nah, hari ini aku tuh mau ngebahas beberapa kita lebih ke mix practice. Kenapa aku nggak fokus ke satu materi aja? Karena kalau satu materi aja nanti kalian attach. Soalnya nih, misalnya gue bahas ejaan gitu ya. Ejaan tuh menurut gue butuh 2 kali kelas. Kalau misalnya sekali doang itu tuh nggak cukup. Kalau kita cuma kelas ejaan sekali gitu, itu tuh kayak kurang, nggak akan mungkin ke cover semuanya. Terus nanya-nanya lagi gitu. Lusa udah puasa. Iya. Nah, terus abis itu Gue yakin kayak ya Allah. Iya. sebel juat lagi. Sebel juat. Gue padahal udah lo. Nggak ngerti bodoh. Mau ngomong kayak mau ngapain selalu deh. Aku udah mute. Aku nggak allow participant to unmute themselves. Oke. Yasmin kalau ada apa-apa chat WA aja ya. Capek banget. Anyway, mic-nya healing. Nah, aku bakal ngebahas kita kan mix practice aja.
Mungkin dari lo, coba gue biasanya selalu tanya gini, dari 0 sampai 10 seberapa siap lu untuk UTBK? 1, 5, 3, 7, 6, 10, 4, 100, 57, oke. 1000, 8. Oh, udah berarti kalian ada les di tempat les nggak tuh? Les di tempat lain kah selain apa gitu misalnya? Ada yang les, aku Zenius, oke. Ada 6 deh katanya gitu, oke. Terus? Enggak cuman Zen. Aku OGK, oke, mantap. Ada yang GR juga, ada yang Enteni. Ada yang dua malah tempatnya ya, tambahlah satu lagi lah. Oke. Berarti harusnya kalian sudah punya, apa ya, persiapan lah ya untuk menghadapi medan perang gitu. Jadi gue nggak yang terlalu, apa, biasanya kalau kelas yang ada 500 orang gini terus kelas free gitu ya bakalan bakalan apa ya, dari 1 sampai 500 orang tuh bakal beda-beda banget kemampuannya gitu. Nanti kita lihat deh, gue mau melihat sih, ketika gue nanti minta kalian untuk jawab soal, apakah sama atau enggak. Buat anak-anak ngeboots yang bolos hari ini di kelas ngeboots sana yang bahasa Inggris ya, soal-soal ini udah kalian lihat kok. Jadi please banget jangan di-spill jawabannya. Kalau spill gue blok. Cimehong kali gue. Halo halo. Oke. Yaudah, yuk kita mulai belajarnya ya. Kita lihat bentukan soal-soalnya bakalan kayak gimana. Ini gue pilih yang mirip-mirip sama UTBK sih ya. Sikat, review Zen dong. Oh my god, masih butuh testimoni, udah butuh sepanjang-panjang loh. Oh iya, BTW nih, ada promo tambahan di kelas ini buat teman-teman yang mau bergabung di kelas intensif ngeboots banget. Ini gue mager bikin desainnya, jadi kata Butet, kemarin kan udah ku kasih harga promonya kayak tambahan gitu. Di poster kan segini buat user Zen, 700k buat non premium user, tapi ku kasih lagi tambahan 50k katanya. Jadi untuk user premium, apa sih? Jadi ngebut, oh iya, yang user premium 450k aja, untuk yang non user premium Zenius 650k. Ini lumayan banget, ini mungkin berlakunya cuma sampai besok malam. Jadi kalau misalnya kalian suka kelas gue hari ini dan kalian pengen belajar sama gue, sama Butet, sama Insi Cindy yang otomatis gitu, yang udah pasti kayak seru banget parah gitu, ya udah, nanti ku kasih kalian ininya, kode promonya. Nah, ada tambahan nih tapi kecil aja, nanti lah ya, Wak, ya. Bikin kaya aja kau aja nanti yang kaya sendiri ah. Canda, Pak. Kata Butet, nitip untuk PKPM. Oke, harganya 400.000 aja untuk lo yang masih kurang banget PKPM-nya. Kok nggak ada? Oh, nanti di tengah-tengah aku masukkan kayaknya ya. Oke, gitu aja sih. Ada masuk akuntansi UPI? Ada aku, nggak canda. Ya udah, yuk kita belajar. Ugh. Seru lah, seru banget kan, parah kan? PMJ ke SIPU tuh ternyata seru parah, seru banget. Nah, dia receh lagi kalau bercanda. Exactly. Zen sama ya nggak mau nyebutin platform lain, orang gue lagi jualan. Nah, nih membaca di PBM, PPU, gue kasih gambaran lagi, especially buat lo yang persiapannya masih 1 atau mendekati 0, nggak apa-apa, masih ada gap year. Kak, matiin coret-coretnya. Nggak bisa lagi diurus sama si Yasmin itu. Intinya ya, kalau membaca di PBM, PPU, lo akan tanyain inti teks. Nah, materinya apa? Materinya bakal berhubungan dengan, gue gambarin aja lagi. Nah, udahlah. Nah, udahlah. Oke, bercanda, 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 bercanda. Udahlah weh. Cookie Clan ya. Tahu ih. Stop. Bentar lagi ya. Masih ada nih Cookie Clan satu-satu. Tahu ih. Kayak nggak pernah megang laptop. Tuh. Udah marah-marah kan? Ayo, ayo, ayo. Kasihan teman-temannya guys. Udah ya, kick kak, kata dia gitu. Ya, abis ini kalau ada lagi aku kick. Oke, sip. Ada si itu nggak ya di sini, ada Bagus nggak ya? Mau gue, ya nggak ada Bagus lagi, mau gue suruh deh. Gus kikin nih teman-temannya Gus. Oke, anyway, ayo. Itu bagus. Dikik aja. Keve ya namanya ya. Coba ya. Gus, gue jadiin co-host, lu kikin ke orang yang kalau misalnya dia ini ya, nyoret-nyoret ya Gus. Bagus. Males. Ntar gue kasih duit dah. Kasih jajan. Oke, udah ada. Yuk. Oke.
Yeay, udah. Nanti aku traktir kamu deh. Mending Yasmin aja gue kasih kopi, udahlah. Nah, jadi kalau misalnya membaca di PBM PPU, ada gagasan, kalian bakal tanyain, jarang banget sih ada nanyain gagasan utama, mungkin ada 1 biji, 2 biji ya. Tapi biasanya tuh yang bakal tanyain lebih ke inti teksnya apa sih gitu. Nah, itu konsepnya adalah lu paham cara paragraf dibikin itu kayak gimana. Cara satu kalimat dengan kalimat lain tuh ditabrakin kayak gimana nih biar dia padu. Nah, itu di sini yang pertama. Terus ada juga ini dia koherensi sama kepaduan. Lu bakal diminta untuk ngurutin kalimat jadi paragraf, udah familiar ya harusnya ya. Mecah paragraf jadi 2, menentukan kalimat yang nggak padu tuh yang mana, terus menginterpretasikan hubungan antar kalimat atau antar paragraf. Itu di koherensi. Kalau di kohesi atau kesatuan, lu akan ditanyain konjungsi, kata rujukan gitu ya, terus repetisi sama sinonim sama antonim. Basically ini lebih ke makna sih gitu. Nah, tapi bukannya ada ejaan juga, Kak? Ada juga. Nah, kita tuh nggak bisa nebak ejaan mana anjir yang keluar gue nggak tahu. Gue bukannya bikin soal gitu. Tapi kalau dilihat dari polanya tiap tahun, pasti yang keluar tuh ya tanda koma itu udah pasti banget. Takeret, takeret. Kalau nggak ada koma nggak mungkin banget dari zaman gue masih SD juga kayak udah ada tuh koma. Gitu. Ini gambarannya. Keret, celi, ucing. Ucing siapa? Gitu ya, Adi membaca di PBM PPU. Ada lagi membaca di literasi. Deh, tiba-tiba ada kode promo, Cuk, di sini. Nah, membaca di subtes literasi itu lo bakal diminta untuk menemukan informasi tersurat. Tapi soalnya nggak kayak informasi tersurat dalam teks berikut adalah nggak. Nggak mungkin nanya kayak gitu, ini bukan UN. Pasti tanya tuh kayak pernyataan yang benar sesuai dengan teks itu yang mana. Nah, itu bisa jadi tersurat, bisa jadi tersirat. Gitu ya. Bisa jadi tersurat, bisa jadi tersirat. Lu nggak cuma nemuin tapi lu paham informasinya. Terus bisa jadi juga lu diminta untuk menginterpretasi dan ngevaluasi informasi yang udah ada. Jadi bisa jadi nggak ada nih teksnya, tersirat nih kira-kira mana ya? Kira-kira mana ya? Nggak ada sama sekali di teks nih, kira-kira kesimpulannya mana ya? Itu dia. Di literasi kemampuan membaca itu diminta untuk lebih tinggi karena ya lu kan mau masuk kuliah ya. Kalau lu nggak bisa baca, gue sih nggak ikutan sih. Gitu, oke? Bentuk soalnya bakalan kayak gimana? Zen ada kelas TKA-nya nggak sih Uti? Kalau di website ada kok, lengkap banget justru. Mulai dari biologi deh, kata gue biologinya Zen ini seru banget. Oke, kita mulai ya belajarnya ya teman-teman. By the way di kelas ini nggak ada polling. Jadi bentar aku mau sendawa. Oke, kembali. Nah, ini dia. Buat yang anak-anak ngebut jangan spill-spill banget ya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Soal-soal yang gue munculin hari ini tuh gampang. Jadi kalau lu salah, ya udah nggak apa-apa. Sok. Uh. Mhm. Ada yang B juga ya? Hmm. Oke. Nggak ada jawab C, D, E. Ada yang C juga nih. 1 biji. Sip. Pertanyaan gua sekarang. Pertanyaan gua. Kenapa bukan yang E? Kalimat 7. Kalau kalian jawabnya yang atas, kita bahas dari bawah. Kenapa bukan yang nomor 7? Menurut Fastest Trains in Southeast Asia oleh Future Southeast Asia KCJB secara signifikan lebih unggul dalam bla 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 bla. Udah tepat? Ada yang masih bingung? Oke. Itu keterangan, makanya pakai koma. Oke, karena kalau nggak pakai koma malah kagak ada subjek. Yes, mantap. Mantap Redmi Note 10S. Ini apa nama handphone nih? Kenapa sih tiba-tiba gue ini ya judi online ya? Kocak banget nama handphone dah. Oppo lah. Ya udah ya udah. Nah, yang nomor 7 ini udah benar karena benar kata lu dari menurut sampai Future Southeast Asia ini adalah keterangan dalam kalimat ini ya. Terus
Subjeknya mana? KCJB. Sampai wush nggak? Iya betul. Mantap Medina. KCJB wush itu adalah subjeknya ya. Jadi di sini keterangan yang ada di awal kalimat. Jadi kok keterangan duluan terus baru subjeknya tuh. Ya udah bener. Keterangan koma ya kan subjek. Ya udah di sini ada tanda komanya. Jadi jawaban yang E ini nggak bisa jadi jawaban bener. Nomor 5 setahu gue juga sama deh. Berdasarkan standar bla bla sampai UIC itu juga keterangan di awal kalimat. Terus ini subjeknya ya. Jadi sama aja. Yang C yang C benar. Kereta tersebut diklasifikasikan sebagai kereta semi cepat. Ini nggak ada tanda baca apa-apa di sini guys, kecuali tanda apa namanya, tanda titik ya. Ini udah pasti bukan jawabannya sih, karena pernyataannya sudah lengkap, kan? Kalimat nomor 3 nih. Meskipun Laos telah meresmikan jalur kereta api cepat Boten-Vientiane pada Desember 2021, tanda komanya udah benar atau belum? Sama kayak opsi DE ya kan, udah benar. Nah sekarang nih pertanyaan gua, Boten-Vientiane itu benar atau salah? Salah katanya, kata Ayu. Salah, kenapa salah? Yes, benar. Benar kata lawyer ya, calon lawyer nih Amin. Ini tuh bukan kayak Boten sampai ke Vientiane, tapi dia kayak satu kesatuan kayak Soekarno-Hatta. Tahu nggak? Soekarno-Hatta itu kalau lu tulis dia juga bakalan kayak Soekarno-Hatta gitu. Mana kalimat nomor 3 ya? Soekarno-Hatta. Nah, ini satu kesatuan nih, makanya kita pakai tanda hubung di sini. Sama juga kayak konferensi Asia Afrika. Nah, ini kan bukan Asia sampai Afrika kan, tapi mereka emang satu kesatuan, makanya diikat tuh pakai tanda hubung kayak gini. Jadi ini udah benar. Ya, makanya nomor 3 itu bukan jadi jawabannya. Terus di sini ada koma, di sini ada keterangan di tengah-tengah kayak gini ya. Nah, ini sebagai keterangan posisinya, ya udah dia pisahin juga pakai tanda koma itu nggak apa-apa. Terus ini kilometer per jam nggak ada masalah dong. Nomor 3 aman. Nomor 1 sekarang nih. Nah, ini baru benar kata lu. Ini menyatakan jarak. Dengan rute kita dikasih tahu ada rute nih Jakarta sampai ke Bandung. Ya kan? Dari Jakarta sampai ke Bandung. Ya nggak sih? Nah, benar banget. Dari Jakarta sampai ke Bandung ini, lu nggak boleh pakai namanya tanda pisah. Ini salah. Harusnya ini diganti dengan tanda hubung. Yang lebih panjang ya, tanda hubung. Aku pernah bikin konten ini dari Zenius kayaknya. Miwing dulu. Ya, ini mah soal gampang masih. Oke, jawabannya adalah yang A ya, kalimat nomor 1. Oke. Sip, ini soal gampang banget. Jadi kalau misalnya lu belum paham, silakan dibuka sering-sering EYD 5-nya untuk ulang-ulang lagi. Sana mansana, sana mansana itu apa ya? Insana insan kompure sano. Kok gampang? Ya gampang lah. Soal UTBK tuh gampang-gampang tahu. Lu aja yang ini kenapa kode promonya ke bawah gini nih? Ya kocak. Yes, EYD 5 itu dicatat. Coba EYD 5 itu dipahami. Kalau misalnya lu catet, lu hafalin satu persatu, besok juga lupa. Setelah UTBK juga lu lupa pasti. Gitu. Jadi dipahami konsep-konsepnya. Kenapa ini ada tanda koma di sini nih? Kenapa ini kalau misalnya di kalimat yang nomor 3 lah let's say ya. Jangan deh nomor 7 tadi deh. Kenapa di keterangan itu keterangan kalau dia mengawali subjek gitu ya atau keterangan di awal kalimat itu berarti lu taruh tanda koma. Berarti lu tahu dong keterangan itu apa. Ada kata menurut di sini gitu. Terus kayak yang nomor 5 itu juga ada kata berdasarkan bla 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 gitu kan. Nah, kenapa ini jadi keterangan gitu? Kalau lu hafalin, lu cocoknya di bimbel sebelah kalau ketemu mah kalau dihafalin. Oh, gitu kan. Baca EYD di mana guys? Ketik aja di Google EYD 5, enter ya kan. Di EYD 5, lu ketik aja di Google EYD 5. EYD edisi 5 ini tuh namanya. Iya ya deh. Ouch, oke. Ya, seru amat Kak Uti ya dong. Najis sih. Kenapa yang kalimat 1 Kak nge-lag tadi Kakak? Ya, karena Jakarta sampai ke Bandung seng, itu harusnya pakai tanda hubung. Tanda hubung itu maknanya ya, ini berantakan banget nih. Sorry ya aku nggak serapi Butet emang. Kalau tanda hubung itu menyatakan apa? Sampai ke. Jadi dari Jakarta sampai ke Bandung. Terus bisa jadi juga sampai dengan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Januari gitu. Oke. Rafa Ashifa siapa lagi? Tanda pisah tuh panjang nggak sih Kak? Yes, dia lebih panjang daripada tanda hubung. Kalau tanda hubung tuh strip,
Ini di-record kah? Di-record kok, tenang aja. Oke, lanjut ya. Aduh, ini masih soal gampang. Ini namanya juga kita masih ini ya, hahehe ya, masih refreshing lah. Menurut lo nih, sebelum lu jawab, tahan dulu, tahan Mang Jago. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut itu yang mana? Lu perlu lihat teks nggak untuk jawab soal kayak gini? Biar semua manusia jadi saksinya. Enggak. Oke. Ya udah kalau enggak jawabannya mana sok? D kan? Ada yang jawab C. Hmm. Baca soal weh enggak. Tuh, C, A. Baca soal nggak lu? Gue tanya. Heh, coba baca dulu, ulang. Bubar. Nah, C, D, A, C, D, D. Oke, baca nih ya berarti ya. Sip. Aku tadi tanya, kalian perlu baca teks atau enggak? Oke, jawabannya enggak. Tapi baca soal perlu dong, kocak. Ya kan? Oke, penulisan kata baca tebal yang salah, coy. Yang salah. Berarti mana nih yang salah? Mungkin nggak jawabannya yang C ataupun yang E. Mungkin aja. Jadi tips dari gua adalah untuk soal kayak gini, bisa jadi lo tuh nggak perlu melihat teksnya. Tapi nanti ketika ujian, kalau misalnya masih ada waktu gitu ya, lu coba cek lagi deh. Sedikit aja. Pastikan jawaban lo itu tuh benar gitu ya. Karena di sini tuh rada-rada bertingkat nih. Dia nggak cuman melihat penulisannya aja, tapi juga ke maknanya gitu ya. Kalau kayak rute oke lah, gampang masuk ya kan. Semi cepat oke bener nih penulisannya bener gitu. Standar juga bener gitu ya. Terus infrastruktur juga bener. Ya udah berarti kan mode. Kenapa mode salah gitu misalnya ya. Kenapa mode nggak bisa jadi jawabannya? Karena di sini kita nggak ngomongin fashion, say. Mode tuh fashion terbaru, say, nggak bisa. Kita pilihnya kalau lagi ngomongin transportasi lebih ke moda ya. Moda tuh sama dengan jenis gua kalau nggak salah. Gitu, pakainya moda. Iya, harusnya apa kata ganti mode, bukan mode. Mode tuh lebih ke fashion, kalau moda tuh jenis. Jadi meresmikan jenis transportasi baru gitu. Sip, itu dia. Jadi saran gua lu tetap cek si teksnya tuh lagi ngomongin apa. Kalau konteksnya transportasi nggak mungkin dong kita pakai mode, ya kan? Maksudnya kayak transportasinya pakai apa? Pakai liptin, pakai apa? Pakai anting kan nggak mungkin gitu. Berarti untuk ngeyakinin konteksnya kita baca kalimat aja juga Kak. Sekilas aja. Kayak lu tahu nih konteksnya lagi ngomongin transportasi kan berarti ini kayak transportasi oke, berarti mudah bukan mode. Nggak cocok kalau pakai mode. Nah, pertanyaan bagus nih sekarang. Semi cepat itu digabung. Infrastruktur itu digabung. Yes, jawabannya benar. Semi sama infra. Ya, sama infra itu tuh namanya kata unsur gabungan, sorry. Namanya unsur gabungan. Jadi dia harus lu tabrak aja sama kata mengikutinya. Misalnya kayak apa? Semi permanen gitu, semi cepat digabung, nggak usah ada spasi di sini ya. Infra juga sama, infrastruktur, infra merah misalnya. Sinar inframerah misalnya, terus apa lagi ya? Semi apa deh? Semifinal, gitu. Tapi ada syarat selanjutnya, jangan lupa kalau misalnya kata yang mengikutinya, ini kan bahasa Indo ya cuy. Cepat, struktur, merah, finalnya kan bahasa Indo. Tapi kalau misalnya dia bahasa Inggris, kita apain? Nah, semi gap deh. Gap tuh udah bahasa Indonesia deh kayaknya. Kita miringin pakai tanda hubung ya. Yes, apa tapi ya contohnya ya? Misalnya ya, infrastructure. Misalnya nih, misal aja ya, infra tanda hubung structure-nya miring. Tapi yang ngapain sih? Kalau kayak gini semi outdoor nice banget, thank you banget loh. Thank you banget loh. Sama ininya loh, contoh-contohnya loh. Semi outdoor. Nah, jadi seminya tetap lurus begini, terus ada tanda hubung di sini, terus yang ini miring. Nah, karena dia udah menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Cara nulisnya begitu. Infrared, iya, benar. Infrared, gitu. Bagus, kutandai kau ya. Kok bisa beda? Aturannya begitu. Heeh,
gitu. Tapi ya kekurangannya ya, gue bilang tadi nih, aduh dia tuh nggak bisa nih dihafalin nih. Benar, emang nggak bisa. Kalau lo hafalin lo gila sih kalau kata gue ya. Kayak susah banget cuy untuk menghafalnya ya. By the way dulu juga gue apa namanya, les di OG BTW. Gue dulu waktu kuliah gitu, waktu mempersiapkan SBMPTN gue lesnya di OG. Yang tahu-tahu aja YTTA, iya anak OG gue dulu. Tapi gue tuh suka nyontek, gue di sekolah suka nyontek gitu. Gue capek, gue mager banget dulu gue belajar. Jadi gue suka buka The Queen. Aku suka buka The Queen di kelas. Ini mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, aku suka buka The Queen buat ujian biologi. Kan ada tuh ya yang begini-begini tuh. Apa sih pembelahan sel yang begini-begini tuh gambarnya tuh, tahu kan lu? Tahu kan? Nah, tahu kan? Itu kan ya semiosis apalah gue nggak tahu lagi gue. Nah, tuh lupa kan gue. Nah, terus habis itu karena gue kebiasaan nyontek, gue nggak belajar padahal gue udah bayar les OG itu dari gue kelas 2 semester 2 kan promonya dulu kayak gitu ya. Percuma coy, gue mau buka The Queen juga, mau gue dikasih The Queen kalau gue nggak paham konsepnya, itu big no sih menurut gue ya. Ya les gue jujur makan pempek doang gue tuh. Kalau ada orang Payakumbuh dulu tuh depan GO ya kalau lu nggak tahu konsepnya dari awal juga dan nggak latihan soal ya, especially kalau untuk ejaan dan tanda baca, kalau lu nggak latihan soal udah lupa cuy, pasti lu hari ini bener nih besok salah, hari ini bener nih besok kayak ih apaan ya, perbanyak latsol kalau untuk ejaan dan tanda baca. Kalau yang lain-lain lu bisa mikirin review OG. Kalau gue menurut gue nggak cocok sih, terserah kalian ya. The Queen buku ya SMA Kafla ya kak, ya dong. The Queen buku kah? Gue nggak mau nyabut, katanya TTAE malah kesebut. Ya udah gitu, tapi menurut gue ya, jadi gue kalau cara cepat tuh emang di Zenius juga nggak dianjurkan sih. Kan selain makna sama pengerjaannya dilihat dari mananya lagi, dari pengejaannya dilihat dari mana lagi, nggak ada. Kalau penulisan penulisan udah gitu doang. Pertama lihat dari maknanya, most likely tuh yang nanyain makna jarang ya teman-teman ya, biasanya lebih ke penulisannya gitu. Jadi materi ini nih kalau lu mau recall, lu ke apa tuh namanya, unsur serapan. Biasanya materi ini tuh materi gedenya tuh unsur serapan terus baru ke ejaan. Sip. Kalau kata belakangnya awalan huruf vokal juga digabung, nggak ngaruh sih, nggak ngaruh ada huruf vokal atau enggak, itu beda lagi materinya tuh. Kalau yang huruf vokal atau enggak lebih ke imbuhan kayaknya yang kamu maksud. Sip. Sering-sering lihat KBBI juga ngaruh sih, yes. Jadi lo kalau gue balik ke sini ya, lah sempit banget nggak ada apa-apaan. Udah deh, tar dulu deh ya. Nah coba ini, belajar PBM PPU LB itu gimana sih biar menarik, selalu ngantuk baca materi. Kamu di kelas aku masih ngantuk, Rachel. Oh my god. Kataku belajar sama aku. Habis itu iya sumpah, sama please. Belajar sama aku. Mungkin belajar sama aku, rasain seru kok. Kayak oh, nah udah. Bisa loh. Masuk gue. Lo jawab deh. Apa nih jawabannya? Dodol. D for dengan demikian. Oke, D karena mengacu ke kesimpulan. Oke. Demure. Kenapa bukan, tadi ada yang jawab E. Menurut kalian kenapa jawabannya kalian nggak milih E? Emang ini nggak bisa nambahin informasi gitu? Karena bukan penambahan sebelumnya. Oke, karena nggak nyambung aja. Nyimpulin kalimat 7. Oke, feeling aja. Feeling itu didapatkan dari latihan kalian selama ini tahu, sesuai kepercayaan aja ya. Karena kurang pas di ilmu cocokologi, tuh sentil loh ya.
Nggak boleh gitu. Karena kalimat 7 bahas kelebihannya, lebih masuk dibuat nyimpulin. Yes, dor. Tembak jeder, mas itu. Nah, jawabannya bukan yang E ya, guys. Kenapa? Kalau selain itu, berarti nih selain sesuatu yang dibahas sebelumnya, ada tambahannya nih, ya kan? Selain gue, ada Alden juga loh, ada An juga loh. Berarti kan gue tambahan dari situ kan, gitu. Jadi kalau lu pakai selain itu, berarti makna yang mau lu tuju itu adalah penambahan, benar. Tapi di konteks ini, kita nggak lagi bahas penambahan. Coba deh baca kalimat-kalimat sebelumnya. Nggak cuma kalimat 7 ya, tadi dia bilang soalnya ini kayak menyimpulkan kalimat 7 Kak. Sebenarnya nggak juga, tapi kalimat-kalimat sebelumnya tuh juga disimpulkan. Nih siapa nih yang nyoret-nyoret nih? Oke, katanya nih di kalimat nomor 7, menurut Festus bla 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 bla, Wus itu secara suara gue kenapa kayak petantang. Wus secara signifikan lebih unggul dalam kecepatan dibandingkan dengan kereta api tercepat di Malaysia dan Thailand, katanya gitu. Itu juga yang lagi dibahas di kalimat nomor 6. Nah, kecepatannya itu segini nih, katanya gitu ya. US mencatatkan sampai 350 km loh per jam. Gitu kan. Nah, kalimat nomor 7 itu bisa jadi tuh. Kalau lu tambahin selain itu di sebelum kalimat nomor 7 bisa. Tapi kalimat nomor 8 itu nggak ngebahas informasi tambahan. Coba aja lu baca kan, katanya KJB WUS menandai tonggak sejarah dalam perkembangan infrastruktur transportasi Indosiar, Indonesia, dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Ini kita tonggak sejarah nih. Dibahas data-data sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kayak dengan demikian KJB WUS itu sudah menandai tonggak sejarah. Makanya yang ini tuh lebih cocok jadinya itu dengan demikian. Oke, aku mau kick Oppo ya. Bye. Bye. Kenapa Oppo? Ini nyoret-nyoret, Wak. Gak bisa kali aku dibikin emosi kayak gini. Makin panas pula ruanganku ini. Bye. I cannot I cannot stand it anymore. Oh my god. Another Oppo lo kalau main-main. Anyway, let's go. Lanjut. Ada yang mau nanya? Daniela, kamu mau raise hand atau kepencet? By the way, kalau mau nanya dan mau on mic, bilang ya, nanti aku nonaktifin. Jadi kalian bisa ngomong gitu. Oke, apa nih? Heboh banget nih. Enakan UTBK sesi pagi atau siang subuh kalau kata gue mah habis. Kenapa nggak A, Kak? Coba. Selanjutnya, nah kalau selanjutnya itu kita pakai untuk apa? Kalau misalnya dia ada urutan waktu. Konjungsi urutan waktu selanjutnya tuh. Atau bisa juga dia kayak prosedur, itu juga bisa. Jadi either konjungsi urutan waktu, bisa juga dia kalau misalnya kayak lu lagi ngebahas prosedur atau apa gitu, nah itu bisa lu pakai yang A ini. Kalau akibatnya, ini nggak bisa ngegocek sih menurut gue yang B ini ya, akibatnya KJBUS menandai tonggak sejarah, tapi ini nggak berhubungan sebab akibat, gara-gara ini jadinya ini menurut gue kurang gitu. Lebih enak itu kayak dengan demikian, dengan kita mengalahkan kecepatan apa namanya kereta api apa namanya kereta cepat semi cepat ini di Malaysia dan Thailand, kita akhirnya menandai tonggak sejarah kayak gitu. Makanya menurut gue lebih cocoknya yang D daripada yang lain. Oke? Gitu. Berarti kalau dengan demikian itu cuman buat simpulan ya Kak, most likely iya sih. Jadi dia bisa 2 ya, aku selalu bilang sih ke teman-teman, yang belajar sama aku ya, "Ini hati-hati kalau misalnya lu nggak nemu konjungsi penyimpulan." Jadi kalau dengan demikian itu tuh dia bisa bermakna penyimpulan, bisa juga dia ini kayaknya tips aja deh, kalau misalkan soal di dunia ini nggak semuanya bagus ya, Wak. Kalau misalnya nggak ada nih konjungsi dengan demikian, lo bisa ke yang B sih menurut gue. Paham nggak? Jadi kayak misalnya penyimpulan, bisa jadi nih, nggak ada nih opsi D nih, bisa jadi lu ke yang B, gitu. Bisa jadi lu ke akibatnya. Ngerti nggak maksud gue? Nangkep nggak? Waduh nggak ada nih opsi penyimpulan. Jadi sih dengan demikian nih mepet nih antara sebab akibat sama penyimpulan. Jadi dia bisa aja, mungkin aja dia ke sebab akibat. Kalau misalnya dia nggak masuk opsi sini, nah lu most likely lu akan pilihnya yang B. Oke? Nggak semua soal di dunia ini tuh kayak nggak ambigu, nggak jelek gitu. Soal gue juga ada yang jelek sih, tapi kayak kira-kira kayak gitulah.
Oke. Nah, berarti itu antar kalimat ya, Kak? Yes. Ini konjungsi. Kalau ini mah udah pasti antar kalimat ya, guys. Kita nggak mungkin isi di sini tuh konjungsi antar klausa sih. Kalau udah ada 8 terus kayak di awal kalimat udah pasti antar kalimat lah. Nah, kalau yang C itu buat apa, Kak? Walaupun begitu, nah ini biasanya masuknya ke aduh, sorry sorry. Apa namanya, teman-teman? Apa? Pertentangan. Pertentangan. Biasanya kalau kontrak dia. Oleh karena itu apa coba? Kausalitas ya. Nah, again jangan dihafalin karena bisa jadi udah ada opsinya apalagi di TO-TO ya yang lu TO-nya tuh nggak misalnya nggak cuma di Zenius misalnya lu TO di lu kan tadi bimbel banyak tuh, banyak kan lu lihat dulu konteksnya karena bisa jadi nih yang bikin soal tergantung dia aja. Bedanya pertentangan sama perlawanan dong Kak, sama aja kok. Pertentangan sama perlawanan sama aja. Oleh karena itu tuh sama dengan demikian sama nggak Kak? Nah, tadi yang aku bilang bagian sini guys. Dengan demikian tuh mepet penyimpulan sama sebab akibat. Kalau dia misalnya emang udah fix banget sebab akibat, lo pilihnya konjungsi yang sebab akibat. Tapi kalau misalnya dia lebih ke penyimpulan dan ada opsi dengan demikian, lo pilihnya dengan demikian, ya. TO MIPI sama kayak soal UTBK asli nggak Kak? Nggak tahu, gua nggak ngerjain. Oke, bedanya perluasan sama penambahan gimana Kak? Kalau gitu aku nambah ini dulu ya, nambah page ya kalau banyak pertanyaan di sini. Biar semua manusia jadi saksinya. Kalian ini kah? Rada kesulitan kah di konjungsi? Tapi aku nggak janji bakal kebahas semua ya teman-teman. Kalau mau bahas semua dan diulang, ya daftarlah. Besok mahal. Tuh, besok mahal. Kode promonya kalau mau dibahas detail mah. Ini kelihatan nggak sih? Nggak lagi ya. Besok mahal. Aku bahas semuanya pertanyaan kalian. Aku udah sayang aku bahas. TO Zenius daftarnya di mana Kak? Harus premium dulu, Seng. Kode promo buat ngeboots atau soulmate Kak? Buat ngeboots banget intensif. Buat kode promonya berlaku yang kelas mat juga enggak dong. Itu beda program ya teman-teman. Kalau TO Zenius mirip soal UTBK Kak, harusnya sekarang mirip ya. Kalau dari review sih katanya mirip banget ya guys. Katanya aku nggak tahu coba yang udah ini. Kalau aku yang ngomong ntar aku bias. Per kode berapa Kak? Gocap. 500 450 C. Nggak bisa turun lagi C. 500 jadi 450. Kak, sorry pakai device apa? Cara-caranya gue bagus banget, suka penasaran. Ini aku pakai Huion. Dia malah review gadget gue what's in my bag. YouTuber. Tapi gue mau review bentar. Ini kita ngobrol bentar ya teman-teman. Baru 2 soal kayak udah banyak ngobrol ngapa ya bentar. Aku tuh bisa beli tas baru. Lucu banget tuh. Dia kayak kulit tapi aku nggak yakin sih ini kulit atau enggak. Aku beli di Planet Sport. Tuh, yang ini loh guys, mereknya aku nggak tahu nih SLC atau apa gitu. Tapi aku emang pengen tas yang kayak gini, BTW. Tuh SLC. Iya, weh bagus banget. Dia ada 2 warna, teman-teman. Ada warna ini, ada yang kayak navy tapi nggak navy banget. Kalau navy banget mungkin aku ambil sih. Sorry ya, sorry. Ini aku lucu banget tuh. Kayak lucu banget ketika dipakai tuh dia kayak compact gitu, teman-teman. Iya. Harganya kemarin 780.000. Lumayan sih menurut gue tapi ya. Itu konsepnya ngapain deh kita Kak exactly. Kok beli di mana kok? 50 dapat Kak, nggak dapat C. Ya udah kita bahas konjungsi. Udah. Maaf. Sorry. Oke, kita belajar kita ya, Pak ya. Beda. Kode soulmate. Ada Yasmin nggak ya? Yasmin punten tolong jawabin yang nanyain paket. Linknya dulu, Wak. Nggak ada di Planet Sport. Coba tengok aja sendiri. Kok aku pula yang repot. Dapat referral code pun enggak. Anjay, sempat dulu ya kawan ya. Sorry bang. Oke, konjungsi. Nih, gue sekalian ngasih tips konjungsi ya. Belajar ya, gue. Waktu udah deket nih, hamil 50 ngomongin tas. Konjungsi nih. Ya, konjungsi itu ada 2. Nih buat yang belum paham nih, gue ulang dari banget nih mah. Ayo, sampai lu nggak daftar ya. Konjungsi itu yang perlu lo lihat dia di mana. Ya, buat yang udah ngerti, nggak usah sosokan, tetap denger. Konjungsi itu ada 2. Dia tuh bisa
Kalau gue sih ngomongnya antar klausa ya, antar klausa sama antar kalimat. Nah, kalau basically kalau di antara klausa ini dia di tengah aja sih, Wak. Dia di tengah aja gitu taruhnya. Jadi karena dia menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain kan. Makanya dia ngomongnya antar klausa. Tapi kalau antar kalimat dia pasti ditaruhnya di awal kalimat. Kan dia menghubungkan kalimat, let's say kalimat 3 gitu. Bla 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 titik, ya kan 4. Nah, sini konjungsinya nih, koma, bla 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 bla. Kalau misalnya butuh koma, pasti ada koma sih kalau konjungsi antar kalimat. Yang ribet itu kalau misalnya antar klausa nih cuy, antar klausa itu ribetnya adalah ketika ketika perlu koma apa enggak. Nah, ini gue juga nggak tahu kenapa sih cuy, perlu koma apa enggak. Jadi ada beberapa konjungsi yang lu boleh taruh dia, misalnya konjungsinya gini ya, ini klausa 1, eee, aku bikinnya K aja ya, kenapa tiba-tiba aku kamu deh, bla 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 bla, klausa tuh, terus ada konjungsi, ya kan, koma, nggak ada koma. Bisa jadi begini, koma, konjungsi, titik, gitu. Ini yang ribet. Dan ini sih, menurutku dibiasakan aja. Jadi kayak lu nulis nih di chat gitu ya, lu biasain kalau misalnya kayak konjungsinya misalnya tetapi gitu ya, "Aku kangen kamu tetapi" gitu kan. Nah, lu pakai tanda koma tuh, karena tetapi termasuk dalam konjungsi yang lu butuh tanda koma, gitu ya. Terus selain posisinya yang lu perlu ketahui, apakah dia di tengah atau di awal, apakah dia butuh koma atau enggak. Nah, yang kedua yang perlu lu pahami adalah ketika dia udah ditaruh di kalimat, berarti kita udah ke makna cuy. Nah, makna konjungsi itu sendiri. Lu mesti tahu nih, apa perbedaannya ini tuh sebenarnya dia lebih ke penambahan info kah? Nah, sense itu yang dilatih. Sense itu yang dilatih. Ini tuh udah hamin 50. Masih make sense nggak sih, Kak, kalau gue melatih kemampuan bahasa Indonesia gue hamin 50? Nothing is impossible, tapi mending lu prepare for the worst. Alias kalau misalnya kayak hal sesimpel yang orang udah ngerti aja lu nggak ngerti, ini gue kasih tamparan ya, karena gue suka nampar-nampar. Nggak, bercanda ini. Gue mau ngasih tamparan, kalau misalnya hal kecil aja lo masih nggak paham sampai hari ini, kemungkinan besar cara belajar lu yang lu mungkin udah mulai dari kapan tuh salah. Bisa jadi lu salah. Jadinya lu kayak, "Anjing, oh ya udahlah Sabda juga ngomong gitu di live class. Ini taruhnya di mana ini? Ini maknanya apa nih antar kalimat?" Sedangkan nih gue nggak mungkin ngasih banyak info satu kali live class dong, mabok dong gue. Ya kan? Mabok dong, gua nggak mungkin gitu. Jadi yang dilatih itu adalah lu dapet sense-nya, sense itu yang lama ngelatihnya. Tapi nggak ada again, kalau lu hal-hal kecil aja lu masih sering-sering lupa, menurut gua nanti jangan terlalu berharap sama UTBK. Lu tetap lakukan yang terbaik, tapi kalau, gagal itu nggak apa-apa. Karena gua tipe dulu tuh gue termasuk orang yang berharap banget. Jadinya gue sangat terpukul. Nah, menurut gue kalau misalnya kayak, "Dah emang gue kurang lagi belajarnya, kenapa gue berharap-berharap banget?" Gitu. Berharap tuh nggak apa-apa, tapi kalau lu harus ngaca juga dong, "Gue kurang nih, ya wajarlah gue kalah di sini, gue gagal sama teman-teman gue yang lain," misalnya. Gitu ya. Tapi adalah benar-benar, gue ngapain gue sugarcoat lu, ngapain, mending gue kayak, tuh, gitu ya. Ini, nah makna konjungsi itu, tadi lu nanya kan bedanya perluasan sama penambahan tuh apa? Emang di situ tuh sense-nya yang mau dilatih. Kalau perluasan, itu biasanya jarang kalau misalnya lu ditaruhnya di sini nih. Nah, jarang. Pasti di tengah-tengah, perluasan itu. Jadi biasanya ya, biasanya ditandai dengan ada kata yang, ya. Tapi ada juga kalau misalnya penambahan, itu lu dikasihnya selain itu. Nah, maknanya ini, oke? Udah itu doang kok bedanya sebenarnya. Kalau justru mereka penanda beda klausa ya, nanti kalau di pola kalimat bisa jadi SP-nya ada 2. Yes, benar Samsung, benar, gitu. Kalau apa namanya, konjungsi itu basically tadi ada yang ngomong subordinatif bla 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 bla. Gua sih, jarang make istilah ya kalau untuk ngajarin, gue lebih ke kayak konsepnya, terus kayak the easiest way untuk lo ngerti itu apa, makanya gue jarang banget pakai istilah kayak subordinatif atau apa. Gue lebih ke kayak ngajarin nih konteksnya, jadi gue ngajarin bacanya, bukan ngajarin istilahnya. Kalau ngajarin istilah lu mending masuk Sasindo menurut gue. Nah, kalau perincian sama pemerincian ini ngejebak. Tapi kayaknya nggak ada ya di UTBK ya, ada nggak keluar? Kemarin sih pas gue survei sih nggak ada ya, pemerian
sama perincian sama pemerincian. Pemerincian. Ini ada 3 deh, gue nggak ngerti deh. Kenapa? Iya kan? Nah, pemerian itu, kalau yang dari gue lihat contohnya ya, ini correct me if I'm wrong. Gue bukan tutor yang sempurna, jadi kalau gue salah dan lo nggak setuju, sans banget gue asli. Pemerian itu kalau dari gue pelajarin, terserah lo percaya atau enggak. Misalnya gue lagi ngebahas nasi ya. Nasi nih. Nasi. Apa ya kalimatnya ya? Kita lagi belajar nasi. Belajar soal nasi misalnya gitu. Nasi itu mengandung karbohidrat misalnya gitu ya, mengandung karbo. Nah, karbohidrat itu terdiri atas apa tuh? Apa ya? Karbohidrat kimianya apa? Kimianya? Gue nggak tahu. Karbohidrat isinya ada apa aja sih? Anu, ya kan? Glukosa misalnya. O2 apa ya? Glukosa lah. Nah, bagian yang anu-anuannya itu masuk ke dalam pemerian. Jadi dia ada hal yang gede dulu dibahas, terus didetailin nih rinci-rinciannya, itu pemerian. Dia dijabarkan, itu dari yang gue pelajari ya. Kalau perincian gampang sih, nggak ada gede-gedenya. Udah langsung gue lagi nih makan nasi, makan bakso, makan mie ayam, nah itu perincian. Dari yang gue pelajarin gitu. Oke? Gitu aja bedanya menurut gua. Berarti pemerian sama perincian sama, beda. Kalau perincian tadi yang kayak gue bilang, nah perincian beda lagi. Kalau perincian sama pemerincian itu sama. Gue juga nggak tahu pemerincian itu hasil memerinci, perincian adalah apa gitu di KBBI, gue lupa. Nah, yes, bener Kis, anjay. Kalau perincian cuma 2, pakai koma atau enggak? Pakai koma enggak guys? Coba. Enggak dong, yes. By the way, kalau lu ikut intensif, pertanyaan-pertanyaan kayak gini ntar gue babat ya. Gue kayak, udah kata gue malu siapin simak UI. Kata gue mah siap-siap aja. Kan pakai kata hubung jadi nggak dikasih koma. Gimana maksudnya Syifa? PDF aman kan ya? Aman aja bro. Betul UGM juga ada Wak. Yes betul. Udah mending perpanjang aja waktu belajar ya. Tapi jangan ini ya, jangan menyerah kayak dari sekarang lu kurang terus lu menyerah. Enggak kok, dulu gue belajar 3 bulan masuk Undip gue. Itu tergantung IQ kali ya. Enggak, IQ enggak ngaruh. Bisa dilatih tuh mah. Oke. Oh, sorry, kan pakai kata hubung jadi nggak dikasih koma. Oke, IQ kakak berapa? Dulu tuh SMA rendah tau, aku cuma 114. Oke, Kak pemberian tadi apa ya? Lilis ulang aja ya videonya ya, Nang. Oke, nah Kak mau tanya PU, semisal ada 3 perincian, tapi yang dipenuhi cuma 2, itu jadi memenuhi atau kurang ya? @insisani. @insisani. Apa sih? Nah, oke, lanjut ya. Buka kelas mandiri nggak Kak? Buka kayaknya. Coba kita sekarang membaca, siap-siap puyeng. Masa udah jam segini dah? Oh iya. Nah, ini kalian kenapa dah anjir. Isn't she lovely? Tapi kalau kelasnya ramean gini tuh emang kekurangannya gitu sih guys. Kayak push gitu loh belajar yang menurut gua mah. Ntar esai, tak edit sih wes. Apa sih? Sempet loh gua ngedit PPT di sini loh. Tahukah kamu kuciumimu? Kalian tuh ada yang tahun berapa sih? Kok kayak ada yang kangen Kak Uti nyanyi? Berarti lu udah tahun kapan cuy sama gua? Kayak lu iseng ya ikut kelas ini tuh iseng lo ya. Udah, sampai sini aja. Nah, hai An, peri recordnya diupload di mana? Kurang tahu, nanti tanyain Yasmin ya. Tuh, lihat di grup aja, Wak. Nah, ada yang masih bingung sama soal ini? Soal yang bentukannya kayak gini? Part lu berapa? 1. Mahal lah part di Jogja, anjir. Ini kan sampai jam Kak. Sampai ngantuk. Ada yang masih bingung? Oke. Kenapa bukan yang A? Ada yang tahu nggak klausul itu apa? Ini ada Yasmin nih. Dek. Oke, mantep ya. Kalau gitu ini mah nggak ada masalah ya, Wak.
Ada yang masih bingung, jujur aja, nggak usah malu sama teman-teman yang udah jawab. Klausul apaan, Kak? Karena klausul itu bagian dari kontrak itu. Yes, benar tuh udah dijawab tuh Yeonjun sama Sarah. Boleh Kak bahas aja? Ya, kita bahas ya. Ini tuh salah satu contoh soal di PPU, teman-teman. Kalau lu mau tahu istilahnya tuh hipernim, hiponim, teman gua bodo amat sama istilahnya. Yes, bener kata lu, Sa. Bener, hiponim, hipernim, tapi daripada lu pusing, ya kan? Basically, ada dasarnya, karena gampang anjir sebenarnya. Ada kan yang ditanya tuh kata yang memiliki makna yang lebih luas, ya kan? Jadi ada dua sebenarnya. Ini tuh menurut gue cocoknya dipelajari di PU, materi kategorisasi. Nah, jadi di sini ada makna lebih luas. Makna luas dulu ya. Ada kata kontrak kan, gue taruhnya di bawah. Kenapa gue taruhnya di bawah? Karena makna yang lebih luasnya adalah perjanjian. Nah, di bawah kontrak ini ada klausul. Bisa jadi ya, bisa jadi ada syarat mungkin namanya, I don't know. Syarat harusnya sama mirip sih sama klausul ya. Nah, klausul itu apa? Kenapa jadi urutannya kayak gini? Ini gue urutkan dari makna yang paling luas sampai yang enggak gitu ya. Makanya kayaknya syarat kita hapus aja deh teman-teman. Nah, gini deh. Nah, kenapa gue kasih begini? Jadi perjanjian itu dibaginya jadi dua. Ada kontrak kan. Oh, ada kontrak. Satu lagi itu kalau di hukum ya, belajar hukum tuh kalau nggak salah ada namanya perjanjian lisan. Jadi perjanjian itu kontrak, ada yang lisan gitu. Kontrak bentuknya tertulis lah. Nah, di dalam kontrak itu ada yang namanya klausul. Klausul tuh misalnya kalau lu dapet surat kerja gitu ya. Pasal 1 apa misalnya judulnya pengunduran diri, ya kan. Terus, nomor satunya tuh yang ada di pasal 1 apabila mengundurkan diri apabila mengundurkan diri harus lapor ke atasan 30 hari sebelum bla bla bla. Nah, yang ini semua disebut dengan klausul. Nangkep? Aman nggak? Nangkep? Ih, dengerin ya tadi ya, aman, gitu. Jadi kalau misalnya yang ditanyain makna yang lebih luas dari kontrak, lu harus bayangin apa ya kata yang ada di atas itu kategorinya, gitu. Kalau misalnya ditanya ini, coba kita contoh yang lain ya, yang gampang deh. Makna yang lebih sempit dari kata buah adalah apa coba? Lebih sempit nih sekarang, sempit. Rujak, mangga, ya mangga, pisang, apel, durian dan sebagainya. Tapi kalau gue tanyain apa makna yang lebih apa kata yang lebih, luas dari buah? Makanan? Tumbuhan? Tumbuhan nggak sih? Tumbuhan nggak sih, guys? Iya, tumbuhan ya, harusnya ya, tumbuhan. Oke, gitu. Ya benar, tadi ada nanya, jadi makna yang lebih luas tuh yang lebih generalnya ya, iya, tapi hati-hati ya kalau misalnya ditanyainnya itu biasanya cuma satu tingkat di atas itu kok. Kayak misalnya, mobil, kita bikin warna apa sekarang, warna ungu deh. Mobil, ya kan? Mobil atau misalnya di sini lagi ngebahas apa ya, ban ban mobil, atasnya transportasi mungkin. Jadi kayak transportasi itu ada apa, ada mobil, di mobil ada apaan aja, ban gitu. Kendaraan, ya bisa bisa kendaraan juga. Nah, bayang nggak ya? Maknanya sama kata hierarki apa, Kak? Basically mirip-mirip aja kok. Sama deh kayaknya. Kak, kira-kira ini latihnya gimana? Kamu tahu kok soalnya nggak akan susah, jangan overthinking. Berarti hanya satu tingkat ya, Kak? Kalau lebih dari satu tingkat gimana? Apakah bisa dipilih? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada misalnya nih, ban ya, gue nggak tahu nih kategorinya benar atau enggak nih. Let's say ban, di atasnya ban apa? Nggak mungkin lu jawabnya kendaraan kan? Pasti lu jawabnya mobil dulu. Kalau ditanya lagi di atas mobil ada apa? Di atas langit masih ada langit, Masya Allah. Itu transportasi baru, gitu. Kak, bahas PKPM juga nggak, Kak? BTW gue pakai matematika lagi kalau mau ngebahas ini, ngebahas frasa tuh kadang-kadang gue pakai matematika. Kalau Kakak kalau jawabnya kendaraan benar juga nggak? Enggak. Kamu jawabnya mobil, kendaraan tetot. Bisa jadi bannya nggak di kendaraan kan? Ya, again lihatlah konteksnya lagi bahas apa. Kak, tutor nembak jawaban. Nggak ada, Wak. Hah? Hah, apa ya? Iya nih, gue kira kendaraan bisa, nggak bisa, Wak.
Kalau ditanyainnya mobil, baru atasnya bisa kendaraan. Tapi kalau kayak ban, kendaraan tuh susah. Ban tuh banyak gitu kategorinya. Bisa jadi pedagang kaki lima. Nah, lu lihat tuh teksnya lagi ngebahas apa kira-kira. Kan gue nggak mungkin lagi bahas mobil, tiba-tiba gue ngebahas kendaraan kaki lima. Gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi membaca tuh penting sih. Nanti kalau lu ikut kelas gue dari awal di intensif dengan kode promo besok mahal ini, kita dari awal tuh membaca teks dulu, baru kita ke perintilan ini, Pak. Iya, jadi ban buat pelampung. Tiup, iya. Kalau ban motor bisa nggak, Kak? Iya, bisa. Bisa aja di atasnya motor, apa-apa. Kalau bisa kategorinya gini, atasnya fix kendaraan kan? Gitu. Sip, lanjut ya. Dapat berapa kali pertemuan, Wak? 10 kali. Kalian bayangin deh, kalian cuma bayar 700.000 untuk semua mata pelajaran, dapat Zenius, dapat live class, sama tutor-tutor bagus. Kata dari awal, iya dari awal. Dari awal cuma padet aja. Kata gue lu rugi sih. Gue nggak tahu sih di bimbel lain ada yang semurni atau enggak ya, nggak tahu. Tapi ya bisa jadi ada. Nah ini dia. Kata gue lu join, coba deh bagus tuh. PBM udah dibahas belum Kak? Udah tadi. Sekarang kita udah ke PPU. Sip. Ngebus berapa kali dalam seminggu Kak? 5 kali. Ih, lu bayangin 1,2 udah dapet 5 kali. Murah banget cuy. Kalau ngeboots ya. Kalau intensif ngeboots itu nggak tahu 4 kali kali ya, lupa. Sehari 1 live class ya Kak. Yes, betul. Wah. Oke. Kenapa bukan yang D? Kenapa E? Yang tanyain pola bentuk doang loh. Pola bentuk lo liatnya maknanya atau enggak? Tanyaan gua. E. Sisipin. Kalau ditanyain cuman pola bentuk deh. Lo perlu lihat maknanya enggak? Lihat kelas katanya kan? Ya kan? Kok nggak ada yang jawab D? Emang yakin jawabannya E? Yakin lo? Oh, ada yang B juga. Karena rektornya nggak ada imbuhan. Oh, oke. That's interesting. B juga ada. Coba ya, kita bahas kalau gitu ya. Kalau jadi di soal pola frasa, ini kita bahas frasa nih. Oh, yang nanya frasa, yuk nyimak nyimak. Pola bentuk, kalau jadi ada pola bentuk, ada pola makna ya guys. Pola bentuk, ada juga yang namanya pola makna. Nah, yang agak dodol itu adalah kalau ditanya cuma pola yang sama. Kesel nggak lu? Lu cari yang mana nih gue? Yang jelas, pola yang sama mana? Ada bentuk, ada makna, kocak. Gitu. Jadi ada pola bentuk, ada pola makna. Kalau yang ditanyanya cuma pola bentuk, berarti lu cuma melihat si frasa ini terbentuk dari kelas kat yang A dulu deh. Perjalanan membawamu. Noun kan, dia nomina kan. Panjang itu adjektiva atau kata sifat. Berarti frasa yang A ini terbentuk dari nomina dan adjektiva. Ya kan? Sama nggak kayak yang A? Kayak soalnya. Agenda itu nomina. Pembangunan itu pasti nomina. Karena pean itu adalah konfiks yang membentuk nomina ya. Membentuk kata benda. Kalau misalnya di soalnya nomina-nomina, lu nggak bisa jawab yang A, udah pasti. Karena ini nomina adjektiva. Karena yang ditanyain cuman pola bentuknya aja. Jadi pola bentuk, kesimpulannya lu harus melihat terbentuk dari apa sih kamu gitu. Terbentuk dari apa sih gitu. Apa dari kelas kata apa maksudku gitu. Nah, masih susah bedain verba, nomina, adjektiva Kak, gampang kalau itu. Tapi gua aja masih sampai sekarang masih belajar kok. Habis ini kita bahas ya tipsnya ya. Itu yang pertama. Kalau yang B nih, lapisan dalam. Lapisan itu apa? Kalau ada an gini belakangnya nih, udah kemungkinan besar dia nomina, guys. Lapisan, lingkungan gitu. Nah, kalau pakai diterangkan menerangkan Kak, puyeng. Yakin kalau pakai MD DM puyeng. Percaya sama gua. Mending kelas kata. Ini lapisan ya, nomina. Ya kan lapisan nomina. Asli MD lu puyeng sendiri. Ini DM apa MD ya? DM apa MD bingung sendiri. Iya, mending kayak gini kelas kata udah deh. Karena tanyain cuma pola bentuknya aja. For real, real. Real banget.
Nah, lapisan dalam. Nah, dalam ini tuh dia bisa preposisi, bisa juga adjektiva. Paham nggak? Kalau preposisi ya dalam hatiku itu preposisi. Tapi kalau misalnya kayak dalam banget itu adjektiva, ya kan? Lapisan dalam di sini berarti adjektiva dong, nggak mungkin dia biasanya kalau dia preposisi atau adverbia gitu dia adanya sebelum si frasa utamanya. Jadi kayak saya dalam lapisan beda dong sama lapisan dalam. Ini lapisan nih, dalamnya ada apa? Tapi kalau lapisan dalam berarti lapisan yang di dalam, yang paling dalam gitu bisa jadi. Gitu ya. Kalau DMMD itu pola bentuk atau apa Kak? Dia lebih ke pola makna sih biasanya kalau DMMD. Oke, pengembangan apa? Noun. Oke, intensif, adjektiva ya. Yes. Nomina, adjektiva. Berarti dia sama kayak yang A, nggak bisa. Yang B juga nggak bisa. Sekarang nih jumlah deh. Jumlah tuh apa? Yakin numerial, ini nomina loh. Jumlah itu nomina guys. Iya, dia nomina. Rektor juga nomina, ya kan orang yang menjabat di kampus gitu. Nomina-nomina. Konsekuensi itu nomina. Lingkungan itu juga nomina. Lah terus jawabannya apa, Kak? Ya dong, ada 2 jawaban dong kalau kayak gini. Ini namanya soal jelek, alias soal gue. Ini soal aku guys, terus kayak, "Oh no, aku salah." Saltingnya. Enggak sih, aku kalau aku salah aku mengakui sih soalku, ya nggak jelas lu minta apa, gitu. Nah, kalau kayak gini, gua tuh nggak suka kalau misalnya kayak jawabannya lebih ke yang E sih enggak, karena gue yang bikin soal kan. Kalau ini soal orang mungkin gua akan nebak-nebak nih orangnya kayaknya maunya ke yang E sih. Mungkin dia maksudnya jumlah itu numerial kali ya, tapi enggak, kalau ini karena ini soal gue, menurut gue nih nggak fair kalau gue cuman kasih lu jawabannya E, yang D juga masuk lah. Ya lebih ke E gitu ya, bolehlah gitu. Tapi dari kalau ditanyanya cuman pola bentuk, gue nggak setuju kalau cuman jawabannya E, karena soal ini jelek. Lebih ke F, iya ya, lebih ke F sih. Alhamdulillah soal bonus. Yes, tipe soal UTBK baru nih. Really? Enggak dong. Ini udah lama nggak sih? Soal kayak gini nggak baru nggak sih? Lama ini mah udah dari 2020 kayaknya udah ada. 2021 mungkin. Nah, kalau pola makna tadi itu benar yang kalian bilang. Kalian selip-selipin. Tipsnya selipin di tengahnya. Misalnya perjalanan apa? Perjalanan nih ya kalau oh iya, by the way, untuk tahu pola makna, ketika lo udah tahu pola bentuknya apa, itu sangat 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 memudahkan. Perjalanan yang panjang berarti lu udah tahu nih perjalanan yang sifatnya panjang, karena panjang itu adjective, right? Jadi di sini perjalanan yang panjang, lapisan yang dalam. Beda kan sama dalam lapisan beda kan? Pengembangan yang sifatnya intensif gitu. Jumlah dari rektor gitu kan, bisa jadi jumlah dari rektor sih, konsekuensi bagi lingkungan misalnya. Kalian selipin nih, jumlah jumlah dari rektor misalnya atau konsekuensi bagi lingkungan atau terhadap. Ini bebas, asalkan nggak jauh-jauh amat. Kenapa jumlah itu noun, Kak? Aku juga kurang tahu lagi. Kayaknya dia pernyataannya dia tuh termasuk ke dalam nomina yang abstrak ya berarti ya kalau jumlah. Menunjukkan total dari apa gitu. Oh, gue D deh, gitu. Selipin katanya bebas kah? Bebas, asalkan nggak jauh-jauh banget. Biasanya kalau sifat-sifat gini lo selipin yang sifatnya tuh udah mantep banget. Kayak misalnya nih, lapisan ganteng, lapisan yang ganteng, udah nunjukin sifat lapisannya ganteng. Itu untuk pola makna ya, yes. Kalau pola makna itu diselipin, kalau pola bentuk tinggal lihat dia terbentuk dari kelas kata apa. Nah, aku mau kasih sedikit tips ya. Ini tips sih, tapi sebenarnya kalau kalian eh apa namanya? Tidak selalu bekerja, tapi kadang-kadang bisa jadi dia bekerja. Isn't she lovely, made from love? Siapa yang masih susah nentuin mana adjektiva? Sama, aku juga masih susah sampai sekarang, especially ketika susah banget kata-katanya ya. Kayak, ini kita bahas deh, nomina, verba, adjektiva. Kenapa ini penting? Karena banyak sih di apa namanya? Digunakannya banyak.
Kak adjektiva bisa pakai kata sifat, Kak. Gimana pertanyaannya? Nomina itu kata benda, ya, kata benda. Verb itu kata sifat lagi, kata kerja, ya kan? Adjektiva itu kata sifat. Nah, ini dulu deh, yang lain-lain nanti aja ya, nanti aja pikirinnya. Nah, nomina itu, gue nggak bisa bilang nomina selalu, ditaruh sebagai subjek dalam kalimat, karena susah. Jadi, karena ini kelasnya singkat, gua harap ini nggak lu hafalin ya, ini cuman buat ngebantu aja. Karena sampai sekarang pun, meskipun gua ngajarin ke kalian, gue selalu constantly ngecek KBBI untuk tahu jawaban benernya, itu nomina, verba, atau adjektiva. Kenapa? Nanti gue jelasin di akhir ini. Seru banget liatin yang on cam, OMG ada yang on cam kah? Kok aku nggak tahu. Nanti deh aku lihat ya. Thank you banget loh buat yang on cam. Aku biasanya cuma lihat wajahku aja biar. Halo Anne. Oh my god. Hai, thank you. Jadi malaikat. Semoga bukan malaikat maut, insya Allah. Kalau ada Anne, siapa lagi nih yang on cam? Hai Nana, Syakir. Gue kira Yeonjun, ganteng banget Yeonjun kata gue, taunya kayak artis. Hai guys, thank you buat yang udah nyalain kamera. Oke, anyway, kakak pakai KBBI 6 atau 6? Pakai KBBI 6 ya sekarang teman-teman. Aku kemarin juga tergocek. Anyway, gimana cara ngebedain nomina, verba, sama adjektiva? Jangan dihafalin, ini diterapkan aja kalau lu bingung aja. Si nomina ini, ya, let's say gue punya kata topi, saya bundar topi. Di depan kata topi ini, kalau dia nomina, lu bisa taruh kata bukan. Kayak ini bukan topi, ya nggak? Ini bukan gelas, ini bukan seceng. Nah, ini juga berlaku untuk apa? Untuk nomina yang sifatnya abstrak. Let's say, kalau topi kan ini konkret ya. Nomina yang kelihatan itu namanya nomina konkret. Tapi ada juga yang sifatnya abstrak. Contohnya apa yang dia, lu nggak bisa lihat ini korek gitu, nggak bisa. Contohnya, bukan perasaan deh. Ini bukan perasaan aku. Ini perasaan kamu aja kali, gitu. Ya, lo bisa ingkarkan dia dengan kata bukan. Itu contohnya si nomina. Ya, ini udah banyak kok yang ngebahas ini, tapi jangan dihafalin again. Nah, kalau si verba, itu dia bisa lo ingkarkan dengan kata tidak pertama. Dia nggak makan, nggak minum, memang nggak punya duit. Canda please. Ya, tiba-tiba seleb. Gitu ya, tidak makan. Tadi ada juga bilang kayak jangan tidur deh. Gitu. Kenapa kata gue ini nggak bisa kalian hafalin? Karena sama aja. Kalau di adjektiva lo mau nambah kata tidak kan juga bisa. Misalnya apa? Dia tuh nggak ganteng lagi, tapi manis. Ya, aja gitu. Tidak ganteng. Ya kan? Tapi si ganteng ini kayak bisa ganteng itu bisa lo tambahin di belakangnya itu ganteng sekali. Ya, Anne cantik banget. Iya, itu siapa tuh? Lingga. Yo, masuk lo. Gitu ya, ganteng sekali, ganteng banget, parah cantik banget, gila. Jihyo cantik banget sih, parah sih Jihyo. Oke Kak, ganteng banget, sumpah. Kayak cantik banget. Kak Uti imut banget, gila. Iya, paham ya? Oke, gitu dia. Nah, tapi yang bisa lo tandai, kau ya, lo nggak bisa mengingkarkan ini, lo nggak bisa bikin bentuk negatifnya gitu ya, nggak bisa membuat bentuk negatif kata benda ini dengan kata tidak. Ini tidak topi, nggak bisa. Harus pakai kata bukan. Ini tidak topi, tidak ada yang bilang seperti itu. Tidak bisa. Ya, paham Glenn? Udah gitu aja sebetulnya. Sama, ya kan? Yang ribetnya itu adalah ketika ada adjektiva yang juga bertindak sebagai verba. Contoh, kalau udah ada imbuhan, udah beda lagi, Wak. Kepanasan. Ini bisa jadi verba, bisa jadi adjektiva. Kalau aku nggak salah, aku cek dulu. Aku bukan kamus berjalan, Wak. Nggak pula hafal aku. Kepanasan. Nah, kan bisa juga dia jadi nomina. Nah, kayak gini udah. Kayak dia nggak kepanasan. Bisa lagi. Aduh, gue kepanasan banget ya. Bisa lagi. Ya kan? Kita tidak berbicara tentang kepanasan,
Perihal panas. Bisa ya? Nah, makanya ini juga apa namanya? Ini udah beda pembahasan lah, ini udah keimbuhan nih. Nanti lah kita bahas kalau kalian masuk kan aku. Jangan lupa pakai kode promo besok mahal teman-teman. Besok mahal. 50.000 lumayan loh buat beli rokok sebungkus gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak? Kecepatan nggak? Dan jawab, Kak, kalau apa tuh? Kalau nggak bisa join live classnya nanti bisa nonton recordnya nggak? Nonton dong. Bisa dong. Pasti, pasti. Oh, wait. Bentar ya guys. Kak, TO sini harus bayar berapa? Kamu bayarnya sekali guys. Nggak bayar per TO gitu loh. Jadi kayak kalian bayar live apa? Premium satu kali. Tergantung jangka waktunya aja. Kayak lo bisa pakai itu jadi seminggu, sebulan, mau sebulan bisa, 3 bulan bisa. Nah, lu udah dapet TO tuh udah. Gitu. OTW ngeboots. Gitu guys. Oke. Zencore bayar lagi nggak? Enggak kok. Ini zoomnya sampai kapan ya? Udahan aja kali ya. Nggak berarti kalau Verba ngeceknya make jangan gitu apa nggak semuanya? Kalau jangan berlari. Bisa sih, kayaknya bisa semua. Jangan dong, tapi hati-hati ya. Apa namanya? Kalau misalnya kayak lu membiasakan diri untuk kayak gini, jelek juga sih. Nggak pernah suruh ini anjir belajar UTBK. Kemal, nomor GoPay berapa? 08. Eh, gitu ya. Udah. Nah, stop. Kalian kerjakan, aku boleh chat bentar. D. Oke. Oke, oke. Nah, bingung nih. Sip. Sebelum lanjut, aku mau jemput temen aku dulu, boleh nggak, guys? Dia sudah di lobi bawah, jadi aku harus turun karena ya dia nggak bisa naik lah. Gitu. Boleh ya? Kalian stay dulu ya, nanti kita lanjut sampai jam 9 deh. Oke? Wait. Volume 2 jemput. Sorry banget ini mah. Santai ya, guys. Sambil istirahat aja kalian sok. Bentar.
Halo, cek. Oke, aman. Aman suara kuat. Tik, lo kemana? Lama banget liftnya, buset dah. Sateng corom naku batanande. Haninan go ketanande. I wanna know what is love. 사랑이 어떤 느낌인지. Oke. Itu recording, right? Kita nyanyi ya, Kak? Iya, boleh. Kalau nggak capek ya. Sampai mana kita tadi? Oke, ini tentang-tentang ini aku mau pin diriku dulu ya. Nanti si N pula yang kesorot ya kan? Kok ganti tutornya katanya gitu. Anyway, ngobrolin apa tadi, ngomongin gue lo ya? Pede banget NPD lu. Nah, kalimat 6 sama 7 itu mengandung hubungan apa? Nah, tadi kalian jawabnya apa ya? D kah? Lupa aku tadi. D. Gampang ya soalnya ya? Soal-soalku gampang ya. Kemarin kenapa banyak yang salah ya? Mungkin kalian yang udah jago kali ya. Kali ya. Nah, ini aku sengaja sih, nggak yang apa namanya? B for bingung alias masih bingung. Oke. Tadi kamu baca nggak tapi Nana? Kamu baca teksnya nggak? Baca, tapi bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Beneran susah, aku TO di sana cuma dapat 300-an seriusan SSC ya. SSC bagus sih harusnya ya. Nah, aku jadi ini masih banyak salahnya. Oke, berarti tuh emang yang selalu aku kasih tahu ke siswa-siswa aku adalah kalau kamu ngeh kamu tuh sering salah di mana, kamu ulangnya materi itu lagi aja. Jadi kamu deliberate practice itu yang selalu diterapin sama Zenius itu adalah kamu latihan nih. Tapi kamu nggak latihan-latihan ngaco doang. Kamu catat kamu tuh salahnya di mana, kamu daleminnya itu aja dulu. Misalnya kamu di kalimat udah bagus ya udah nggak usah bahas kalimat dulu deh, kita bahasnya konjungsi dulu gitu. Salah satunya seperti itu ya Nana ya, buat teman-teman lain juga sama kayak gitu. Sebenarnya kalau ini lu baca, bener-bener lu baca gitu kan, coba kita fokus ke kalimat dari paragraf kedua deh. Gagasan mendorong energi nuklir ini kan agar melesat jauh, melesat tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Jadi gagasan energi nuklir ada tuh udah dari lama nih gitu. Ada momen pentingnya katanya itu ada I-Concept ya kan. I-Concept ini tuh inisiatif bersama ada pemerintah. Terus kalimat nomor 6 dibilang langkah mengadopsi nuklir ini kian tegas setelah pembangunan PLTN Kalbar dimasukin ke dalam RPJMN. Udah kan itu doang sebenarnya. Di kalimat 7 dia bilang, di balik narasi optimisme nuklir sebagai pilihan ideal tanpa celah, terselip pertanyaan sederhana mengenai seberapa banyak hal yang harus kita korbankan demi menggelar karpet merah bagi masa depan nuklir itu sendiri, katanya gitu. Jadi di kalimat nomor 7 ini nih, di kalimat sebelum-sebelumnya kan udah kayak optimis banget nih. Tapi saya mau nanya dulu, berapa banyak sih yang harus kita korbanin? Kalau kayak gini nih, setelah optimis, dia langsung kayak pesimis kan berarti sebenarnya. Ada kepesimisan tersirat di situ. Berarti kalimat nomor 7 ini, ya dia bertentangan dengan apa yang udah dibahas sebelumnya. Dengan optimis, kayak tiba-tiba dia kayak down. Ya nggak? Gitu. Makanya di sini gue sengaja nggak taruh, sebenarnya di sini tuh di kalimat 7 ini ya, ada konjungsi akan tetapi. Cuman nggak gue masukin, karena kalau gue masukin jadi gampang banget dong buat lu jadi nggak baca dong. Karena bisa jadi aja ketika nggak ada konjungsi di sini nih, lu lebih mikir, kayak tadi, kira-kira ini apa ya? Gitu. Jadi untuk soal-soal membaca ya, kan ini sebenarnya yang dituntut ke lu tuh bukan lu tahu konjungsi apa yang dipakai kan? Tapi lu tahu kan hubungan antar kalimatnya, berarti lu emang dituntut untuk ngebaca. Makanya kalau untuk membaca itu apalagi nggak ada konjungsinya kayak gini, of course harus latihan yang banyak, latihan baca. Terus yang kedua, rasain. Maksudnya rasain tuh gimana, lu masuk ke teksnya deh, jangan baca asal baca aja. Lu rasain teksnya kira-kira kalau lu sebagai penulis, ya kan lu nulis nih, lu pengennya ngapain sih lu masukin kalimat nomor 7 di situ, berarti lu ada vibe pesimisnya dong, gitu. Lu rasain, lu masuk ke teksnya, terus ketika lu udah ngerasain, lu bisa ngebayang-bayangin. Wih, lu bisa bayang-bayangin. Gitu. Iya, latihan baca tiap hari deh, baca yang lu suka aja. Misalnya lu suka K-pop, ya lu baca aja berita-berita K-pop. Kalau misalnya lu suka, apa namanya, Japanese culture misalnya, lu baca deh ekonominya Korea gimana, Jepang gimana misalnya. Hubungan penegasan bisa dijelasin nggak, Kak?
Kalau penegasan itu biasanya ada kata bahkan. Aduh susah sih kalau penegasan kalau di live class ini jadi rada panjang, guys. Ini kayak tonnya gitu ya? Yes, ada tonnya. Oke, OBFOK apa ya, guys? Obfok tuh apa ya? Obfok tuh apa ya? Obat fokus sebelah tik. Oh, nggak ngerti lagi. Sorry banget. Obfok apaan ya? Apaan? Obat fokus katanya. Nggak apa-apa, Ti. Ya, makasih ya. Sorry, 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 sorry. Kak, udah maaf Kak, OOT. Maaf ya, guys. Coret-coretnya di-share nggak di-share, guys. Sorry, 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 sorry. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, kami minta maaf Kak. Iya, nggak apa. Kebanyakan anak altum. Nggak apa-apa, guys. Sorry, sorry, guys. Sorry, guys. Ini soalnya gampang nggak ya? Coba kalian jawab deh. Maaf Kak, ya nggak apa maaf ya, guys. Ayo, lu gasken lu. Kok gua? Yuk, jawabannya apa? Bisa Aisyah coba dulu. Dek, deh. Oke. B. Oh, oke. D. B. Ada lagi nggak jawabannya? B, 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 B. Oke, berarti ini D sama B ya. F. Ya, benar. Jawabannya F. Bye, guys. Thank you. Sekian kelas hari ini. Cendeseng. Canda. Rasain. Masuk ke teksnya. Coba bayangin lo jadi penulisnya deh. Mencapai performa yang optimal itu tujuan banyak atlet. Katanya gitu ya. Sorry banget kalau di kelas ini gue lebih cepet-cepet ya. Karena emang waktunya anak siswanya banyak. Dan yang dibahas juga banyak gitu. Dan kita waktunya mepet. Jadi sorry banget kalau gue buru-buru. Namun ada musuh yang bisa ngerusak. Apa tuh musuhnya? Katanya gitu kan. Nah, namanya Reds. Nah, baca tuh nggak usah yang dalam-dalam banget kalau cuma disuruh gini mah. Kalau disuruh kayak pernyataan benar salah baru lu baca bener-bener. Ini mah kayak set 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 aja, Bro. Katanya gitu kayak nomor 3 bilang, penderitanya berarti penderita siapa nih? Untung ada rujukan di sini ya. Penderitanya berarti penderita si Reds ini dong. Ya kan? Bisa jadi fokus banget untuk mencapai tujuan mereka sehingga mereka melewatkan tanda-tanda peringatan. Oke, nomor 4, seperti namanya, kondisi ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan yang berkepanjangan antara bla 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 makanan dan pengeluaran energi. Coba, lu mikirnya yang 4 ini tuh berarti kalau lu jawabnya B berarti paragraf keduanya dari kalimat 4. Kalau lu jawabnya D, paragraf keduanya itu dimulai dari kalimat nomor 6. Oh, ada yang C juga dari kalimat nomor 5. Coba kita bahas ya. Ini kan ada kalimat nomor 1, 2, 3. Kalimat 1, 2, 3. 1, 2, 3 kucing lari. 1, 2, 3 itu masih ngebahas tentang apa sih teman-teman? Masih ngebahas tentang Reds itu apa ya kan? Ya aku batasin ya. Reds itu apa sih? Penderitanya bakal gimana sih gitu. Terus itu apa? Ya kan? Kalau kalimat yang nomor 4, dia udah beda bahasan dong. Iya dong. Nomor 4 udah bahasan dong, beda bahasan dong. Sebenarnya kondisi ini diakibatkan oleh apa? Jadi kalimat nomor 4 ini ngejawab pertanyaan kenapa res itu terjadi. Ya enggak? Jadi ini nih kenapa res itu terjadi. Jadi udah beda bahasan guys kalimat nomor 4. Nah, kenapa bukan dari kalimat nomor 5? Dengan kata lain, ada konjungsi, ingat. Dengan kata lain, atlet tidak mengonsumsi kalori yang cukup. Jadi kalimat nomor 5 ini ngelanjutin lebih lanjut tentang kalimat nomor 4. Ya enggak? Iya dong pasti, dengan kata lain orang dia juga kayak dengan kata lain berarti kayak sama aja sebenarnya intinya. Cuman pakai dengan kata lain, gitu. Kayak I love you, dengan kata lain aku cinta kamu, just the same. Oke, terus Reds kenapa gitu ya. Nah, kalimat nomor 6 kekurangan ini, ya masih itu kan tidak mengonsumsi kalori yang cukup, berarti kekurangan yang dibahas di sini adalah tidak ada kalori yang cukup masuk ke tubuh penderita Reds ini,
gitu. Nomor 7 dia bilang lagi, selain itu rates ini memengaruhi semua tingkat dan disiplin ilmu. Dapat memengaruhi antara ini pengaruhnya bakal kayak gimana gitu. Jadi kenapa terjadi dan bla 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 nya. Jadi di sini tuh kena di yang dari nomor 4 ya kenapa dan gimana ya berarti ya ini tuh ya. Nah, kenapa yang gimana bisa digabung, Kak? Ya, soalnya kalau kita lihat dari konjungsinya dia masih nyambung, lanjutin yang kalimat sebelumnya, lanjutin kalimat sebelumnya. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa selalu lihat kalau di, bimbel lain tuh ya, dulu gue belajar, kalian harus lihat kalau ada kata ini, berarti dia fix ke kalimat sebelumnya. No, it's not always like that. Nah, exactly, meskipun ada kata ini, di sini nih ya, kalimat nomor 4 deh coba lo lihat, ada kata ini nih. Ya ini juga ngerujuk ke kalimat sebelumnya dong kalau gitu. Tapi sebenarnya udah enggak, beda bahasan. Yang perlu lo perhatikan ketika tergantung konteksnya. Jadi kalau lu bikin paragraf nih ya, kalau lu jadi penulis nih, ntar lu mau nulis skripsi, nulis makalah buat tugas sekolah lu tuh harus kayak gini. Nah, jadi paragraf itu tuh kita bikin kotak-kotaknya deh, kotakin aja boy, anjay. Kalimat ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3 ya. Syaratnya adalah satu paragraf itu cuman ada satu ide, satu paragraf satu ide, satu ide. Nah, ini satu ide. Ini juga satu ide. Tapi satu idenya ini, ya karena dia jadi teks ya, jadi paragraf utuh apa ya, teks sih jatuhnya ya. Satu ide ini ya dia harus berkaitan dong. Nggak mungkin paragraf 1 gue lagi ngebahas lampu, paragraf kedua gue bahasnya makan misalnya gitu kan nggak mungkin. Jadi topik itu satu kesatuan ini nih. Ya, nih satu kesatuan paragraf teks besar itu satu topik. Per paragrafnya itu beda-beda ide. Tiap idenya itu saling berhubungan, itu paragraf yang bagus. Ya, berkolerasi. Makanya lu nggak bisa tuh pakai, patokannya cuma ada kata-kata rujukan, nggak bisa jadi satu-satunya patokan. Iya bisa, itu jadi ngebantuin bisa dong, of course dong, bisa ngebantuin. Jadi, untung teksnya gampang misalnya, tapi kalau teksnya susah gimana? Nggak bisa kan lu jadinya. Jadi, materinya, konsep dari si yang bentukannya kayak gini tuh, konsepnya tuh bukan diawali dari kata rujukan, no. Kata rujukan, terus konjungsi gitu ya. Ini bukan konsep utamanya itu adalah paragraf. Kayak yang di awal tadi gue bahas tuh, paragraf dulu kan, baru koherensi kan. Ya, jadi paragraf dulu, di paragraf tuh ada apa-apa-apa-apanya, baru deh. Lu udah ngerti nih, oh paragraf tuh kayak gitu, jadi ya udah. Dalam si kata rujukan dan konjungsi ini tuh jadi kayak bantuan aja, alat bantu. Kalau gampang mah, alat bantunya enak tuh, naruhnya enak gitu, misalnya ya kayak nomor 4 sama 5 deh, 5 sama 7 deh, enak dong ada konjungsi yang nyambung sama yang sebelumnya. Tapi kalau nggak ada, ya los ke konsep yang paling atasnya lah. Ini namanya materinya apa, Kak? Aku kayak masukinnya di membaca teks deh kalau di Zenius. Kok aku sih, teman-teman aku dulu ya, baca teks. Kayaknya di sini deh. Gitu. Soal UTBK tipe ginian jelas banget sih, gampang, ya kan? Kalau di TO mungkin lo kayak Nah, udah deh. Udah ah, capek ah. Capek ah. Mau promo aja ah. H-55 bisa dapat skor 99 nggak, Kak? Bisa aja kayaknya, kenapa enggak? Nyanyi, Kak. Promo dulu ya, Wak, sebelum nyanyi. Titipan bos nih, bos Embuts. 4 sama 5 hubungannya apa, Kak? 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat ya. Mana lagi tuh teks? 이상하게 생각해도 어쩔 수 없어 받았으니까 Your mama shaker shaker 아직 싫어 바보처럼만 기다려 네게 말할래 좋아한다고 네가 맘에 든다고 하루 종일 보고 Kakak dulu muridnya Bang Sabda juga kah? Dulu waktu kuliah, waktu masuk kuliah enggak sih, tapi kalau di Zenius ya aku muridnya dia lah. Dia suhu gitu. Wanse ya Kak, kok tahu? Kak, IG Kakak apa nih? Follow aku di sini ya teman-teman. Kalau mau mutualan boleh DM aja ke aku tadi yang ikut free live class gitu. Velocity itu siapa ya? Itzy ya? Spill lip care-nya Kak. Seceng. Tadi ada pertanyaan sih. Oh, 56 sama apa tadi? Aduh, ke skip lagi.
45 sama 56 hubungannya apa? 4 sama 5, terus 6 sama 7 ya? 6 sama 7. Nah, ini kepisah nih, 4 sama 5 itu hubungannya apa menurut kalian? Bisa perluasan nggak? Bisa perluasan nggak? Penjelas? Penambahan? Kalau dengan kata lain sih enggak ya. Dengan kata lain tuh biasanya perluasan sih biasanya. Oh iya, aku lupa bilang aku nggak suka makna makna ibu, makna konjungsi itu penambahan, aku nggak suka karena mepet banget, tapi ya udahlah. Menurutku ini lagi guys, kalau dengan kata lain itu kalau dilihat dari ini ya, seperti namanya kondisi ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan yang berkepanjangan antara bla bla bla, makanan dan pengelolaan energi. Dengan kata lain, atlet tidak mengonsumsi kalori yang cukup untuk mendukung tuntutan aktivitasnya. Lihat dari konteksnya ya, penambahan penambahan sih. Penambahan sih. Penambahan sih guys menurut aku. Meskipun konjungsinya dengan kata lain ya. Perluasan mepet mepet mepet. Perluasan juga bisa. Jadi ini bisa ke apa namanya? Nambah informasi, bisa juga kayak ngasih tahu lagi alias gitu kan. Kayak dengan kata lain tuh kan alias kan. Dia kayak ngejelasin. Menurut aku bisa perluasan, bisa penambahan. Kenapa nggak penjelasan? Sih, aku kurang suka soal ini. Mepet semua anjir. Aku nggak menyalahkan kalian kok kalau kalian pilih tiga-tiganya. Aku nggak kayak fix ini nggak bisa aku. 5. Jadi kayak ini jawabannya mana, Kak? Tergantung nanti soal yang keluar apa. Aku nggak bisa pastikan. 6 sampai 7 apa ini? Kalau ini mah jelas ya penambahan sih. Kalau selain itu dia jarang yang lain sih guys, kalau selain itu ya. Kayak ada lagi nih gitu. Bahasa Pandaku kegampangan guys, jangan deh. Gampang banget nggak usah kataku mah. Nanti kalian kerjain aja sendiri, pasti kalian tahu jawabannya. Oke, real. Fallback IG saya, Kak. Belum di fallback IG saya. Coba kamu DM lagi deh, Pam. Pam. Aku mau promo bentar ya, teman-teman, sebelum ini. Nah, kayak review dong kelas hari ini menurut kalian seru nggak atau bosen nggak? Aku suka banget lagi di review, meskipun biasanya bilangnya seru ya. Tapi kan kayak bisa jadi enggak, seru banget gitu ya. Kalau upgrade dari Soulmate ke Ngeboots tuh nambah berapa ya? Terus caranya gimana? DM Yasmin aja, guys. Tadi soalnya ada temennya si Bagus tuh juga bilang, "Seru banget jujur Li, seru banget please, seru." Kalau bohong ntar di guru lain juga seru-seru aja. Infinity itu apa lagi? Aduh, Gen Z ngajar. Exactly, bro. Kakak kalau bisa gratis terus. Aku pengen banget lagi bikin kayak Butet gitu loh. Di YouTube gitu kan. Kurang satu temen sebat sambil belajar. Sikat, Cak. Kapal laut. Hati gue cuman elu, Kak. Ya, masih Rabani merek hijab. Nah, tuh banyak tuh yang mau ini. Ya udah, apa namanya? Sering-sering lah. Ya daftar lah. Kalian kemana aja kalian? Lagi pula aneh-aneh aja. Dulu pun adanya kelas free sebelum Ngeboots, enggaknya ikut. Malah ikut yang lain. Kakak cewek kak apa cewek kak? Cewek kak. Nah ini ngebut banget nih harganya hari ini tuh di poster yang udah daftar, yang udah punya akun Zenius tuh 500K, yang belum punya itu 700K. Ini tuh prem ya, premium, ini non prem. Nah, khusus hari ini kalau kalian pakai, khusus hari ini berarti sampai besok lah ya. Kalau kalian pakai kode promonya ini, nah besok mahal. Si harganya bakalan jadi 450.000, sebarin ke teman-teman lu sih kalau kata gue ya. Nah, ini jadi 650.000 aja. Dapat kelasnya berapa, Kak? Nih, lu lihat aja tuh, live kelas 6 kali seminggu. Tutornya siapa? Insi alumni ITB, Uti alumni Undip, alumninya mah nggak penting, UI, Unimed, alumninya mah nggak penting. Tapi ini semua adalah tutor-tutor ex-tutor Zenius semua. Gue bisa pastiin ke kalian semua tutornya bakalan nggak jauh beda sama gue. Seru kan kelas sama Butet, seru kan? Kalau sama Kori tuh hawanya lebih keibuan, dia sabar banget tapi nggak bosenin. Gue nggak bosen sama sekali. Kalau Kori yang ngajar tuh, Kori tuh sebenarnya tutor bahasa Indo guys, tapi dia sekarang lagi ngajar bahasa Inggris sebuah SMP gitu. Jadi dia bisa ngajar bahasa Inggris, of course literasi gitu ya. Jadi
Kalau Kori itu dulu mantan bos gua di bahasa Indonesia. Gua sangat suka diajarin sama Kori karena pengetahuannya itu sangat luas dan daging banget. Kalau di gua tuh lu belajar bahasa Indonesia fun, kalau di Kori tuh daging banget ya. Gitu. Kalau Insi tuh King of PU. Kalau Insi tuh nggak suka tuh sama YouTuber yang itu. Ada YouTuber PU tahu kalian kan? Dia nggak suka karena salah katanya ngajarnya. Insi tuh belajar logika dari Basyam namanya. Itu buku logik paling bagus sih. Nah, Insi tuh belajar dari Basyam. Kalau kalian mau belajar, itu logik yang benar itu ada di Basyam. Spill Kak biar nggak salah nonton YouTube. Takut. Kayak dia terkenal, tapi ada salah gitu. Terus dia kayak inisial ya. Jangan spill ya. Ya udah sih spill juga nggak apa. Kayak PA. Iya lagi, iya lagi. Spill iya itu kalau kata Insi dulu sesat ya. Ya nggak semua mungkin sesat, tapi ada yang kayak hah gitu dia marah-marah. Iya, gitu. Kalau logik mending belajar di Zenius aja sih guys kalau kata gue ya logik PKPM. Kalau bahasa Indo tuh kan kayak oke lah masih ada tutor lain yang bagus mungkin selain gue gitu. Tapi kalau itu susah sih guys. Kayak udah salah dari awal udah susah. Ya kalau butet ya kalian udah tahu lah ya serunya kelas butet kayak mana. Yang suka sambil nyanyi Kak. Itu aku maksudnya. Oke, ya udah kalian bahas aja. Itu kan menurut kita ya. Kalau tubuh kata Kak nggak tahu lagi aku. Kalian nilai sendiri lah guys. Pokoknya aku selalu bilang kayak gini ke kawan-kawanku. BTW kita habis ini foto ya, jangan ada yang cabut lu, ambil aja sabut gue mau dokumentasi bentar dulu. Pokoknya informasi itu bakal banyak banget di luar sih. Kayak mungkin nih gue akan ngajarnya X, ya kan? Di tempat lain lu dapetnya Y. Terus lu tanya ke gue kenapa Y ya Kak kata kata tutor Z. Kata KU, ih muncrat ini najis banget. Kata KU X, kata tutor Z itu Y. Gimana gue tahu? Tanya ke dia. Gitu. Bisa lah kalau buat pemantapan materi. Pokoknya kalau kalian nemuin ada sesuatu yang kayak kok beda ya, itu karena keep questioning ya. Kok beda ya? Berarti ada yang salah nih. Entah yang siapa yang salah nggak tahu. Kalau ada yang beda, apalagi untuk PKPM sama PU ya. Kalau di gue tuh bisa jadi ada nilai subjektifnya sedikit-sedikit tuh mungkin banget ada gitu. Tapi kalau di yang udah eksak tuh kayak aneh lah kalau beda, Cuk. Gitu. Anyway, jangan lupa gimana cara daftarnya. Kalian klik aja di sini deh. Klik link ini nih. Nanti tuh ada kok bayarnya kemana, bla 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 kemana atas nama Yasmin atau Agnes doang kayaknya di atas nama Yasmin. Gitu ya. IG-nya Insi apa? Insi Sani. Wah, ngeboots ini beda sama Somet. Yes, ngeboots ini beda sama Somet. Jadi 3 nih, ada ngeboots. Ini udah nggak buka lagi nih harusnya si ngeboots ini udah fix. Ngeboots banget yang ini, sekarang ngeboots banget. Satu lagi itu yang Somet, yang PKPM, khusus PKPM doang. Nah, yang PKPM harganya sama. Harganya 399.000 nih, Wak. Nah, ini kelas butet nih titipannya butet nih. Ini bakal ya udahlah paling mantep lah kelas ini menurut gue mah gitu. Dan apa ya, menurut gue tuh bedanya tutor Zenius sama tutor lain, mereka bakal ngaku salah kalau salah dan bakal nggak ngasih kalian yang aneh-aneh lah gitu. Oke, kita mau foto dulu yuk. Foto Foto-foto cuk. gue yang iniin. Yuk yuk. Udah Jangan susah. support cam dulu gak sih? Mau on cam dong. Asik. Mana ya? Ini seru deh rame gini. Kau yang motoin Wak? Kak, Kak Uti, biar nggak elunya nggak kepin gitu gimana ya? Oh biar gue nyangka ke pin, gue remove pin Bisa, gue. bisa, udah bisa. Oke. Udah semua bergaya ya guys. 3, 2, 1. Oke, slide 2, slide 2, slide 2. 3, 2, 1. Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar, tahan, ditahan, ditahan. 3, 2, 1. Oke, udah. Thank you ya guys. BTW yang mau nanya-nanya. Nah, Kak Uti sinyalnya jelek.
Yang mau nanya-nanya, tolong hubungi saya di Instagram dan di Twitter ya. Jangan di Zoom ini ya. Nah, sekarang Kak Uti foto di HP cepet bergaya. Nah, nge-lag lah. Sorry. Halo? Iya, Kak Uti. Iya. Sok. Sorry, tadi aku nge-lag. BTW yang udah ngechat di WhatsApp, kalau udah yang mau upgrade dari Soulmate ke Ngeboost dan lain-lain, sabar ya. Saat saya jawab, nih saya tuh udah kayak artis ya di sini. Padahal kan artis utamanya itu kan Uti Tuzara ya kan. Followers kamu gede banget ya. Kenapa? Followers kamu kan di Twitter gede. Ya ampun, ya ampun. Asik. Abas sih Oke. Kak Uti kalau mau foto. Nama Twitternya Area Belajar, R-nya 2. Area belajar gitu ya. Udah ya, terima kasih Oke, teman-teman. bye guys. Good night. Sampai jumpa di kelas buat yang daftar. Jangan lupa sebar-sebarin ke teman-temannya. Biar nanti belajar bareng. Nanti gue bakalan minta yang lain untuk belajar di Discord juga gitu biasanya. Biar kalian ada temen. Oke? Dah guys. Thank you. Nice to see you guys.